perjanjian lama, Bu. Jadi ibu jangan Injil ini perjanjian lama. Yesus itu datang menubuatkan ajaran Musa kan. Sekarang aku tanya, selagi dia hidup, kau lihat apa yang dia lakukan? Fokus dulu ke sini, Bu. Perjanjian lama sama perjanjian baru beda enggak? Jadi ini perjanjian lama ini. Enggak, iya, Tuhannya perjanjian lama sama Tuhannya perjanjian baru beda enggak? Kalau kepepet dia ngambil ajaran perjanjian lama, kalau enggak dia ngambil perjanjian baru. Harus kan ibu kan bertanya mengenai ini, jadi saya bahas dulu ini gitu loh, Bu. Saya nggak ngambil yang lain-lain gitu loh, makanya saya kasih tahu ini perjanjian lama. Yang namanya Injil, namanya Injil itu adalah perjanjian baru. Perjanjian baru itu gitu siapa yang nulis? Coba aku tanya sama kamu, siapa yang nulis? Sekarang aku tanya, perjanjian baru itu ditulis setelah Yesus meninggal berapa puluh tahun? Siapa saksi-saksi yang menulis? Di mana dia mendapatkan tertulis ini, referensinya di mana dia dapat? Siapa ini saksi eyewitness-nya siapa? Nggak ada loh. Gitu. Jadi kalau kau bilang perjanjian baru, ada kalian juga yang memiliki kitab baru, siapa saksinya? Yang bagaimana nabi-nabi itu dituliskan? Itu sudah selesai membahas. Saya tanya sama kamu, Tuhannya perjanjian lama sama Tuhannya perjanjian baru beda enggak gitu? Itu aja. Ya beda lah, beda. Tuhannya sama tapi beda lah. Beda cara kerja mereka pada saat itu. Jangan disangkut-pautkan. Beda gimana sih kamu? Kamu kalau ketemu Kristen yang lain di demo kamu. Kalau mengatakan Tuhan perjanjian lama dengan baru beda. Enggak, kamu kira ayat tentang anak tidak menebus dosa Bapak itu hanya di perjanjian lama. Kalau saya tunjukkan ada di perjanjian baru, terus kamu mau ngomong apa nanti kalau tak tunjukkan ayatnya di perjanjian baru? Coba tunjukkan. Kamu mau ngomong apa? Coba ya makanya dulu. Kalau nanti ada ayatnya aku tunjukkan, nanti kamu mau ngomong apa? Sekarang kamu jelaskan dulu. Kenapa kamu kok bilang Tuhan dalam perjanjian lama kok bisa beda? Nah, coba sekarang bilangkan di mana dibilang bukan hanya kamu aja yang Kristen di sini. Saya tanya Pak Yakin ya, saya tanya Pak Ronald, Pak, Bapak percaya nggak kalau Tuhan perjanjian lama dengan baru itu Tuhan yang berbeda? Sama. Maaf tadi aku salah. Kamu tadi ngomong beda. Kalau sama kan pasti firmannya sama dong. Pasti dia bilang Allah dan Yesus itu adalah satu bagian yang dijelaskan pasti clear gitu. Tapi kan di situ adalah dia bilang malah Ulangan 4:35 ini ya, kalau saya baca gila itu kata-katanya tuh saya sampai bingung loh Pak. Itu ini ya saya baca ya Ulangan 4:35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Nah itu jelas sekali loh kata-katanya gitu loh. Itu saya dapat bukan di Quran Pak, di dalam Bible Bapak Ulangan 4:35 gitu loh. Jadi kalau misalnya Bapak bilang, oh itu Yesus Bu, ya tapi harusnya disebut dong bahwa Allah itu adalah Yesus yang menjelma, itu begitu. Ini kan tidak. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Gitu. Nah, kadang-kadang opini kalian mengatakan bahwa itu adalah Yesus yang menjadi ruh dan segala macam ya. Kalau Anda bilang itu ruh dan segala macam, mana penjelasannya? Di sini jelas tertulis. Gitu loh. Kepadamu lah telah ditanyakan agar kamu mengetahui bahwa Tuhan itu ialah Allah, tidak ada selain Dia. Maka kepadamu lah ia untuk ditunjuk supaya diketahui olehmu bahwa Tuhan itu adalah Allah, kecuali Tuhan yang esa, tiada yang lain lagi. Nah, itu sama dengan ajaran Islam, Pak, monoteis. Gitu loh. Gimana Pak? Sudah dapat ini Pak pemahamannya Pak? Atau masih belum serak ini terkait utusan untuk Bani Israel yang letak Bapaknya kurang pas itu sebelah mananya gitu loh, supaya kita ngerti apa yang Bapak tanyakan. Coba. Nah ini di bawah inilah di Ulangan 4 ini ya, kepadamu hal itu dinyatakan supaya engkau mengetahui bahwa Tuhanlah adalah Allah, tidak ada dibilang Tuhanlah adalah Yesus, nggak ada di sini. Makanya saya bilang coba dibaca teman-teman. Nggak apa-apa, Madam. Kita kasih kesempatan sama Bang Ronald, karena Bang Ronald ini kan baik ya, diskusinya tidak menghujat. Silakan Bang Ronald menyampaikan apa yang Abang pertanyakan, mungkin bisa meluruskan kalau menurut sudut pandang Islam gitu ya. Silakan Bang. Enggak, sebentar, 2 menit ya.
Sekali lagi gini loh Pak, saya ini nggak mendapatkan apa-apa Pak, nggak mendapatkan harta, nggak mendapatkan uang, nggak mendapatkan nilai apapun dari berdiskusi ini kepada Pak John Purba. Apa aku dapat? Nggak ada Pak, nggak ada. Untuk apa kita ini saking segininya mau ngobrol itu karena kita tuh kepengen kasih tahu kalian, cobalah, jangan, maaf ya, bukan kita bilang sesat, tapi cobalah ikutin apa yang Yesus bilang gitu aja. Nah, yang Yesus bilang tuh apa? Yang asli dari eksplisit dari mulutnya ya, eksplisit ya saya bilang. Eksplisit itu yang benar-benar kata-kata dia. Gitu loh. Itu coba sendiri. Ya, eksplisit ya. Yang jelas, clear gitu loh. Jadi karena saya maaf ya Pak, saya bilang tidak karena kenyamanan. Kalau saya dianggap ini, wah saya menang, nggak ada dapat apa, saya nggak ada. Bukan kenyamanan, tapi membicarakan kebenaran itu adalah hakiki dan kita sesama umat manusia. Betul. Kita hanya ingin bukan menang kalah di sini, betul. Iya. Karena di Islam itu jelas kalau umat Islam mau sejahat apapun kita bisa masuk surga. Kalau di agama lain Pak pasti langsung neraka. Nah itulah sebenarnya cinta kasih kami ya kepada sesama manusia untuk mengarahkan. Kami nggak memaksa Bapak membaca Al-Quran kami. Bacalah Pak kitab Bapak yang jelas ya, yang sebenar-benarnya. Udah. Setelah itu terserah Bapak aja. Karena saya sebagai manusia hanya mengingatkan aja gitu. Karena kami ngebaca dan kita bilang, loh Pak, kok bisa ya orang Kristen bilang Trinity? Di mana kata-kata Trinity ini jelas bahwa Allah satu-satunya. Lah, kalau memang Allah itu dianggap roh yang menjadi Yesus, roh yang menjadi Bapa misalnya. Mana penjelasannya? Nggak ada bahwa Allah satu-satunya dibilang, Pak. Tidak terkecuali ya, dan tidak ada buka kurung tanda kurung, nggak ada loh di dalam kitab Bapak. Nah, disitulah kita kayak, ya ampun, kasihan banget ya umat Kristen. Nah, ini saya lurusin dulu, Madam. Di bawah ini kan ada yang ngomong kalau di dalam Quran kan ditulis diturunkan kepada kaumku. Ini saya lurusin ya teman-teman. Di surat An-Nas itu dikatakan ya ayyuhan nas, hai manusia. Nggak ada kata-kata hai orang Arab, itu nggak ada. Kalau tulisannya hai orang Arab berarti memang khusus, wabil khusus untuk orang Arab doang. Tapi Quran itu menyapa hai manusia, hai orang-orang beriman. Yang tidak beriman tidak hai, kan begitu. Satu lagi, walaupun itu berbahasa Arab, coba dilihat statistik umat Islam itu kebanyakan dari Arab atau di luar Arab. Nah, coba statistiknya. Jadi dari situ kita tahu. Sedangkan Indonesia ini aja jumlah penduduknya lebih banyak daripada orang Arab. Jadi sebenarnya udah jelas bahwa dibilang orang kan gini, oh itu kan untuk orang Arab. Coba umat Islam itu terbesar nggak dari Arab? Nah, ini loh dari luar Arab, bangsa Arab. Dan kalau gini, satu-satunya agama ya di dunia ini, dan dengan kitabnya yang berani mengatakan Inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi Allah itu hanya Islam. Nah itulah ya, ada di kitab-kitab lain menyatakan seperti itu. Maksudnya begini ya, kita kan tahu Tuhan itu nggak mungkin ada dua, kalau nggak bertengkar lah. Kayak di ajaran Hindu kan itu dewanya mereka bertengkar ya, mereka bertengkar gitu. Jadi nggak mungkin Tuhan itu 3, 4. Kenapa kita bilang Tuhan itu satu? Coba mau kulitnya warna hitam, putih atau kuning, sistem pencernaan kita exactly the same, berarti made in-nya yang buat satu gitu, bahwa Tuhannya satu. Karena sistem kita, sistem pencernaan, letak jantung, letak segala macam itu semuanya sama. Hanya kulit berbeda, dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa aku menciptakan kalian berbeda budaya untuk saling mengenal gitu loh. Jadi itu dijelaskan. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu satu, carilah, karena kita dikasih akal dan pikiran lah ya. Carilah agama yang mendekati apa yang memang Tuhan katakan dengan jelas, clear gitu. Nah itu loh. Jadi kayak kami ya, saya kebetulan memilih Islam, bukan kebetulan, dan itu saya sangat yakin bahwa Islam adalah tuntunan hidup saya. Karena kan saya pakai akal pikiran saya. Islam itu bukan milik saya, itu milik Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk jadi guidance atau jadi tuntutan hidup. Karena hidup ini kan sebagai kayak ujian atau cobaan untuk manusia itu tadi. Nah untuk dia kuat, untuk dia lulus dari ujian ini, dia harus mengikuti buku panduan tersebut. Ya, kita kasih kesempatan Bang. Siapa tadi Bang? Yang nanya tadi dari Kristen. Dibuka mute-nya Bang. Silakan Bang, ngomong Bang, supaya kita paham ya Bang Nainggolan, apa yang jadi pertanyaan Abang atau Abang mau menanyakan soal hal yang lain. Silakan. Yang teman muslim diam dulu ya. Silakan.
Ya, jadi artinya saat itu berarti hanya bangsa Israel atau umat Israel yang tegar tengkuk ya. Berarti umat lain itu dalam posisi sudah dalam kebenaran. Makanya Nabi Isa hanya diutus kepada bangsa Israel, begitu ya? Gimana Bang? Nabi Israel hanya diutus untuk bangsa Israel, terus kenapa nih? Nabi Isa ya, terus berarti karena saat itu hanya umat Israel yang tegar tengkuk atau jahat atau tersesat, sedangkan bangsa lain tidak. Makanya Nabi Isa diutus hanya kepada bangsa Israel, begitu ya? Ya, oke, gini Bang ya. Saya jawab Abang dengan apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an dan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Di dalam Al-Quran sendiri, di dalam Alkitab yang Abang yakini, kenapa saya harus ngomong Alkitab? Karena itulah buku yang Abang yakini, ya kan? Abang tahu sendiri ketika Israel diselamatkan oleh Musa dan dia mampu menyeberangi laut yang pada saat itu, laut itu terbelah, Bang, ya. Dan mereka mampu menyeberang sehingga Fir'aun kan pada saat itu mau menyusul, mereka ditenggelamkan dan mati di dalam laut. Itu kan satu, pertama itu nyata Bang. Menurut mereka pada saat itu benar-benar melihat laut itu terbelah. Ini kan mereka menyaksikan sendiri, bayangin ya, menyaksikan sendiri. Laut dibelah, mereka nyebrang, Fir'aun ikut nyebrang, mati. Kena laut itu, laut menutup lagi. Pada saat itu kita pasti mengira bahwa Israel ini melihat sendiri ada keajaiban, di situ ada mukjizat Tuhan. Bayangin coba. Setelah mereka mampu diselamatkan, keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tahu nggak apa yang mereka lakukan? Luar biasa bangsa ini. Ketika Musa naik ke Bukit Sinai, mereka membuat patung anak sapi lalu mereka sembah. Bayangin, padahal dia sudah jelas-jelas mendapatkan semua yang dia mau ketika Musa memukulkan tongkat sehingga muncul air untuk 12 suku Israel ini. Ketika Musa berdoa diberi mana dan salwa, makanan dari surga. Ketika panas, mereka dinaungi oleh tiang api ketika mereka kedinginan. Membuat patung anak sapi disembah lagi. Lalu mereka kurang ajarnya minta, saya ingin melihat Allah langsung, ya. Padahal saat itu sudah salah, mereka bikin anak sapi, ya, dihukum, diminta untuk membunuh dirinya sendiri hukumannya. Akhirnya Allah ingin mengajak perwakilan 70 orang Bani Israel untuk menemui Allah untuk bertobat. 70 orang yang diajak ini masih kurang ajar, Bang. Masih pengen lihat apa seperti dikasih petir halilintar. Al-Baqarah 55-56. Mampus Bang, mati dijopreng bledak, ya kan, kena petir. Musa berdoa lagi, minta Allah menghidupkan lagi. Dikabulkan Bang, dihidupkan orang-orang itu yang mati. Dikasih makanan, dikasih makanan Raka. Waktu mereka dan salwa itu betul. Ya gini loh, betapa luar biasanya bangsa ini. Bahkan menurut Nehemia 9:26, Israel ini pembunuh para nabi, Pak. Zakaria diputus kepalanya, digergaji. Yesaya mati dibunuh. Yohanes Pembaptis dipenggal gara-gara perempuan. Elia lagi dikejar, Pak, di kitab Raja-Raja 19 mau dibunuh. Tapi diangkat ke surga, jasadnya nggak ada di bumi, dinaikkan ke langit. Ini kurang ajar bangsa ini. Ini bangsa pilihan Tuhan, Pak. Quran mengakui bangsa Israel ini dilebihkan di atas bangsa lain pada saat itu. Diakui, Pak, Israel itu dipilih oleh Allah saat itu. Tuhan mengakui mereka ini bangsa pilihan. Iya, luar biasanya loh. Bahkan diberikan suatu wilayah, mereka tidak mau masuk, mereka tidak mau berperang, mereka akhirnya dihukum, ya, tidak bisa memasuki tanah perjanjian selama 40 tahun dan mereka berputar-putar di situ sampai Musa mati, Harun mati, sampai Yosua bin Nun, ya, Yosua itu yang bisa membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, gitu loh.
Ini ada kronologis Pak cerita kenapa kok diutus berkali-kali nabi kepada mereka tapi tetap mereka tegar tengkuk, tidak mau menurut perintah Tuhan saat itu. Itu terlalu banyak nabi diutus kepada mereka. Sehingga kemuliaan itu harus diberikan kepada bangsa lain Pak di dalam Alkitab. Maka Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus Arab Saudi. Bisa dibuka di Habakuk 3 ayat 3. Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus Arab Saudi, ya. Ucapan ilahi untuk Arabia, Yesaya 21 ayat 13. Itu tertulis semua Pak di situ Pak. Begini Pak, tapi kan bangsa Mesir juga itu kan mereka jahat itu. Mereka sudah disampaikan tulah-tulah, tapi kan mereka tetap tegar tengkuk atau bandel. Artinya kenapa Ya sudah Nabi Isa dihukum hanya Pak. Kan mereka menyembah Elohim lain. Elohim mereka kan Fir'aun. Sekarang gini, Iya, saya tanya artinya Bapak, kan jawab jujur ya. Pak Nainggolan, jawab jujur ya. Pada saat itu yang dilawan Musa apa saat itu? yang dilawan Firaun, ahli sihir. Fir'aun itu Tuhan berwujud apa? Dia manusia. Nah, Tuhan berwujud manusia kan? Lo kamu ulangi lagi jadi orang Kristen. Wong itu aja dilawan sama Musa. Bukan, begini artinya kan Ya, makanya saya Mesir ulangi juga. lagi pada saat itu yang dilawan siapa? Kan Tuhan berwujud manusia. Betul ya, Pak? Setuju ya? Bedanya gini, Raka. Kalau Musa dia mengklaim dirinya Tuhan. Kalau Nabi Isa atau Yesus tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Nah, jadi itu dituhankan oleh manusia. Dari mana kita berbicara seperti itu? Karena Yesus itu kan memang dinobatkan sebagai Tuhan itu kan di Yunani oleh tentara Romawi yang menyalibkan dia gitu loh. Iya, betul. Jadi ada titik poin yang kita dapat dari kehadiran dia pertama. Jadi begini Pak, kalau kita dengan cara bagaimana Bible itu menceritakan nabi-nabinya dengan kata-kata yang tidak baik, tidak benar. Masa ada nabi yang berzina, nabi yang mabuk. Padahal kan dia nabi, Pak. Nabi itu terpilih, dia manusia yang dipilih Tuhan karena dia spesial. Nggak mungkin dong ditulis di dalam kitab itu nabi itu mabuk, tidur, Nabi Daud begini, nabi. Coba Bapak baca Bible Bapak. Itu nabi-nabi itu kan terpilih. Kalau dia nggak terpilih ngapain jadi nabi, Pak, gitu loh. Jadi kalau di Al-Quran tertulis walaupun dia manusia, dia diangkat, ada beberapa kesalahan tapi langsung dia bertobat. Seperti apa? Nabi Yunus ya, atau Nabi Jonah di dalam kitab kalian yang 3 hari 3 malam dia nyemplung ke laut, dia dalam perut 3 hari 3 malam aja dia nggak mati. Padahal kan dia manusia. Kenapa dia nggak mati? Kenapa Yesus mati, dibunuh, disalibkan kalau dia itu Tuhan gitu loh. Jadi cerita-cerita itu kita pakai lah. Saya nggak bilang saya membela agama manapun. Saya berbicara secara akal dan pikiran yang jernih ya gitu loh. Gitu. Jadi dari situ kita berpikir begini ya, loh kok kenapa nabi-nabi itu diceritakan dengan nggak pantas di dalam Bible? Padahal dia diangkat jadi nabi, Pak. Ngapain jadi nabi dia kalau diceritakan yang jelek-jelek tentang dia gitu loh. Itu satu. Ya, betul. Nah, jadi yang kedua itu kenapa saya bilang kitab Anda sendiri juga menyatakan ada tuh dalam kitab Bapak ya, itu saya baca itu ya Pak ya, itu dalam begini. Saringlah nih ya, gunakanlah akal untuk menguji dan menyaring kandungan Alkitab antara ayat-ayat yang sungguh-sungguh merupakan firman Tuhan dan ayat-ayat yang hanya merupakan bantuan manusia. Ini selaras dengan perintah berikut. Ujilah segala sesuatu dan peganglah dengan baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Itu dijelaskan loh Pak, gitu loh. Jadi ujilah katanya, ujilah. Berarti kan ayat-ayat Bapak yang Bapak anggap itu Alkitab, diuji dulu secara berpikir gitu. Apakah ini ayat-ayat yang baik? Karena kan di dalam kitab Bapak ada yang
siapa itu nabi siapa tuh yang tidur dengan dengan putrinya sendiri, putrinya dengan putri sendiri. kandungnya. Nabi Nuh itu mabuk dulu katanya. Oh, Nabi kok mabuk gitu loh. Jadi Ya. dari situ kita berpikir kalau dia diangkat menjadi nabi, kenapa dia ditontonkan perkataan seperti itu, sementara dia diangkat karena dia seseorang yang spesial, Bapak, gitu. Dan dia adalah diutus untuk menjadi tauladan umat waktu itu. Jadi beberapa nabi itu diangkat hanya untuk menjadi tauladan dan memberikan tauladan kepada manusia zaman itu, gitu loh. Jadi kalau Bapak baca Al-Quran dan di dalam Bible Bapak, kalau dalam Al-Quran jelas tuh nabi-nabi itu terpilih karena dia mempunyai kelebihan-kelebihan. Kalaupun dia ada kesalahan, Pak, dia tiba-tiba bertobat dan dia menjadi nggak apa-apa, Madam. Kita kasih kesempatan Bang Nainggolan untuk lebih banyak bicara supaya kita tahu apa sih sebetulnya yang dalam pikiran Bang Nainggolan. Nggak apa-apa, silakan Bang, silakan. Oke, kalau Madam salahkan nabi-nabi, terus saya ingin tanya, Lucifer atau setan itu dulunya apa? Kan dulunya malaikat. Malaikat saja bisa jatuh dalam dosa karena ingin memberontak, apalagi manusia yang daging dan debu itu. Jadi soal istilah nabi itu tidak akan melabelkan satu orang dia tidak akan berbuat dosa, karena kan selama masih jadi daging itu kan manusia akan diuji sama kan. Tuhan Yesus juga kan diizinkan untuk dicobain apakah dia akan berhasil atau tidak. Nah, kalau di Islam nggak ada Lucifer ya, jadi nggak ada, nggak itu ada, mungkin Bapak. dari Jadi Kristen, Madam. Iya, jadi sebenarnya Bapak Roland, Bapak Ronald. Jadi gini, kalau menurut saya ya, secara logika kita berpikir ya bahwa gini, kenapa Nabi Adam dan kisah kesalahannya dituliskan ke dalam kitab di Islam dan di Kristen juga ada ya, bahwa gini, bahwa dia manusia pertama. Jadi sebenarnya itu pesan ya, message dari Tuhan ya, bahwa lihat ini nabi, seorang manusia, dia bisa tergoda loh. Sehingga dia diturunkan, diturunkan. Bentar aku lurusin ya. Ini pemahaman Kristen ya, malaikat bisa punya dosa itu di dalam Kristen ya. Mohon maaf karena Lucifer, iblis itu, kalau di dalam Islam iblis itu bukan malaikat, Pak. Ada malaikat sendiri, ada iblis sendiri, ada jin sendiri. Iya. Ya itu enggak apa-apa, itu pemahaman orang Kristen, enggak apa-apa, biarin aja. Mereka diciptakan berbeda-beda, Pak. Makanya saya bilang, kenapa saya bilang begitu? Karena gini, kenapa Tuhan itu mau berkorban sementara dia menciptakan makhluk itu berjenisnya beda-beda loh, Pak. Ada yang dari api, ada yang dari tanah. Kenapa gitu? Kenapa dia harus berkorban? Karena dia memiliki, pasti dia ada tujuannya dibuat seperti itu gitu loh. Nah, kita nggak tahu ya bahwa iblis itu kan dulunya atau setan itu kan dulunya di surga, sehingga dia waktu dia disuruh menyembah Adam dia tidak mau, dia membangkang, akhirnya dia dibuang. Dan dari situ dia dan setan waktu itu setelah dibuang dia bersumpah, aku akan menggoda kaummu sampai hari kiamat untuk menjadi rekannya dia di kiamat di neraka gitu. Jadi kita tidak mengenal Lucifer, yang kita kenal adalah iblis gitu loh. Makanya kalau kita cerita jadi di dalam Al-Qur'an itu tertulis tuh bahkan ada 3 dimensi yang beberapa kayak Dajjal itu disimpan di mana, segitiga Bermuda itu kalau dipelajarin lagi Pak, dalam kali tuh. Memang seru sih, tapi memang tidak dengan 1 jam atau 1 bulan kita mempelajari semuanya, karena memang panjang banget. Gini, yang disampaikan dan Pak konteksnya Nainggolan begini ya, kalau Azazil di dalam Islam, karena dia punya sifat nggak mau, ya kan, dan akhirnya dikutuklah jadi iblis oleh Allah. Nah, kalau kita ketahui nabi-nabi ini kan tidak punya sifat sombong ya. Itu kena sifat sombong atau sifat yang jelek lah pokoknya. Gitu aja. Nah, konteksnya seperti itu. Kalau di Islam ya mungkin itu, Bang Rahmat ya kita kasih kesempatan ngomong ya dari tadi, soalnya dia di atas, belum kita sapa, Madam. Bang Rahmat ini agamanya apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa, kita sapa dulu. Selamat pagi agamanya semuanya.
Islam ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Pak. semuanya. Ya, selamat pagi. Ya. Nah, kalau di Islam itu semoga nama kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Ya. Terima Oke, kasih kita kembalikan ke buat Pak. Host ya. Sudah Ya. mengizinkan saya naik. Saya mendengar dulu dan menyimak dulu. Oke, ya. Ya. Ya, kita kasih kesempatan Bang Nainggolan. Tadi titik poinnya di mana, Bang? Jadi, sementara terkait dengan iblis, Lucifer, dan lain sebagainya itu menurut konsepnya Abang, ya kan? Nggak apa-apa. Lalu tadi penjelasannya di mana tadi? Terkait Yesus dicobai iblis itu gimana maksud Abang? Iya, itu kan artinya untuk menjelaskan bahwa setiap daging dan darah itu kan akan diuji, akan dicobai. Karena Yang kan dicobai siapa di sini? kita manusia, termasuk Enggak, nabi Yesus kan. dicobai enggak menurut Matius 4 ayat 10? Yesus dicobai Iya, iblis dia- enggak? Matius. Iya, dia dicobai. Oke, saya tanya, Yesus Tuhan bukan? Tuhan rohnya, Tuhan lebih kuat mana daripada iblis? kan rohnya Pak. Itu yang Ya dicobai tahu dagingnya. rohnya, tetapi menurut Abang, Tuhan dengan iblis lebih berkuasa mana, Bang Nainggolan? Tuhan pastilah. Tuhan, kalau lebih berkuasa iblis, mungkin nggak iblis bisa mencobai Tuhan yang lebih berkuasa daripada dia? Iya, memang tidak akan masuk logika. Karena Yesus sendiri masih dalam wujud daging kan. Masih harus dicobai dan harus untuk turun untuk bekerja kan, bekerja untuk jadi tebusan ini dosa. Ya ini agak sulit Bang, kita memahami sesuatu yang kontradiksi di dalam akal kita untuk memahami itu. Abang sementara mengatakan bahwa di dalam kitab-kitab Abang sendiri itu terjelas sekali tertulis gitu. Makanya saya nggak ngerti. Begini loh Bang, kami ini sebagai umat Islam, saya pribadi ya, saya nggak pernah berbicara menurut opini saya, nggak berani saya. Wah, kalau saya mati saya langsung dicampakkan ke neraka. Oh, untuk apa ya kan? Nah, kita ini bicara pasti berdasarkan kitab gitu. Nggak mungkin saya pinter-pinter ngomong sendiri. Nggak berani saya. Nggak berani kami gitu. Jadi kita tidak bisa beropini. Nah, kalau Abang bilang sama, saya tunjukkan sama Abang ini bahwa Yesus itu adalah manusia, kalian bilang, oh bukan. Padahal jawaban kalian bilang bukan itu tidak ada dalilnya loh Pak. Hanya opini, di situ yang kita seram gitu. Loh, kok berani banget ya orang ini gitu loh. Nah, itu yang membuat kami tuh kok heran ya, umat Kristen ini berani banget ya memberikan opini. Yang kalian bicarakan dari tadi itu di mana explanation-nya, di mana penjelasannya. Nah, itu loh Pak. Kisi-kisinya itu di mana gitu loh. Sementara jelas ini kita baca dalam kitab Bapak ini, kita nggak mengada-ngada ya, kita jelaskan nama kitabnya, ayat berapa, dan kita bacakan lagi depan kalian. Tapi kalian tolak juga. Nah, itu yang akhirnya terjadi kepada Fir'aun waktu itu. Apakah Anda nggak takut Pak gitu loh? Karena Yesus sendiri berbicara secara eksplisit dari mulutnya loh Pak. Gitu. Nah, sekarang kalau dia Tuhan, di mana dalam kitab Anda dituliskan jelas dia itu lahir? Waktu Jibril ngomong sama Isa itu, "Hei Maryam, kau akan melahirkan seorang anak," katanya. Seorang anak, dia bilang, seorang anak loh. Seorang anak manusia loh. Tidak dijelaskan bahwa kau akan melahirkan seorang manusia yang menjelma. Kenapa Jibril nggak menjelaskan itu waktu itu? Nah, di situ Bapak itu harusnya penjelasan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu dari awal dia lahir dong, kedatangan waktu Jibril datang ke Maria dan berbicara itu dong, dijelaskan gitu. Itu kan tidak ada Pak gitu. How come gitu? Bagaimana kan bisa menjelaskan itu gitu loh. Sementara Nabi Isa itu waktu dia jalan-jalan ke pasar, akhirnya Maria nggak kelihatan, nyasar dia, Maria ketakutan gitu kan. Nah, kalau dia memang merasa si Yesus ini adalah seorang Tuhan, ya udah dia santai aja, dia kan Tuhan, gampang lah itu. Nggak mungkin dia kelaparan, karena kan dia Tuhan. Walaupun kamu bilang tadi dia itu menjelma menjadi manusia, tapi kan esen dia tetap Tuhan. Nggak mungkin lah dia memiliki sifat atau saya berpikir even waktu dia mau disalib Pak, apa dia katakan? Dia berdoa. Apa itu bahasanya Raka? Eli nama sepakan. Gitu loh. Eli, Kalau kamu bilang lagi, itu kan sifat manusianya. Itu kan menurut kamu lah. Kalau Yesus itu sendiri dia tahu dia adalah Tuhan, ngapain dia berbicara seperti itu?
Kan kamu bilang dia itu menembus dosa. Kenapa dia harus teriak-teriak Eli, Eli? Kenapa? Lama siapa kami gitu. Nah, disitulah pikiran kita itu Pak. Loh, iya juga. Makanya Pak, maaf ya, saya tidak menginginkan Bapak untuk masuk atau neraka, itu kalian yang pilih, bukan kita, bukan saya yang nentukan. Nah, saya bilang, kalau dia sudah bilang seperti itu, dia itu sampai teriak Eli, Eli, dia sampai memohon gitu loh. Jadi di situ kan sangat tidak mungkin ya gitu. Dan apalagi seperti saya bilang tadi, Jibril sudah berkata kamu akan melahirkan seorang anak tanpa ada penjelasan yang lain-lain loh Pak. Tanpa ada penjelasan bahwa dia itu adalah Tuhan yang menjelma, nggak ada loh. Jibril itu kan harus jelas message-nya. Si Maria kan harus tahu ini siapa ini yang saya kandung, ini siapa. Saya kan nggak pernah disentuh laki-laki. Siapa ini yang disentuh? Kan dia harus tahu Pak, untuk apa ini si Isa ini di kandungan saya gitu loh. Nah, di dalam kitab kalian ditanggapi. Ya, sebentar, di dalam kitab kalian dia itu tanggal 25 Desember lahir, padahal Maryam itu waktu dia kelaparan dia memakan buah kurma Pak. Nah, kalau kamu tahu bahwa di daerah dia itu sama dengan Eropa, buah kurma itu mulai berbuah dari April sampai bulan 8, 9 maksimal. Nggak pernah Desember tuh dingin. Nah, dari situ tuh coba dipikir loh secara logika Pak gitu loh. Kok bisa begini? Oke. Gitu loh. Kita kasih kesempatan lagi, mungkin berbicara untuk agak lebih banyak ya, supaya kita dapat menangkap. Nanti kita tampung Madam apa yang disampaikan Pak Ronald Nainggolan, supaya kita dapat inti atau message yang dia hendak sampaikan. Kita kasih waktu ya 2 menit lah, agak panjang sedikit supaya kita hendak memotong dan tahu inti pikiran Bang Nainggolan ini apa ya. Oke, adil ya teman-teman muslim ya. Oke, silakan. Nggak usah pakai waktu sih Pak. Jadi begini, intinya apa, Madam, saya tidak perlu dijelaskan soal sampai tanggal 25 Desember karena saya bisa menjawab itu semua. Dan itu saya rasa tidak terlalu penting juga. Karena yang masih bingung di dalam pikiran saya itu yang tadi soal pertanyaan saya itu, kenapa sampai Nabi Isa hanya diutus kepada bangsa Israel, dan teman-teman menjawab bahwa karena tegar tengkuk. Nah, makanya saya berikan penjelasan bahwa Mesir juga sudah jahat dari zaman Musa. Nah, kenapa hanya kepada bangsa Israel? Nah, itu yang saya belum dapat jawaban. Misalnya saya ingin dapat jawaban itu dari Al-Quran sendiri yang tertuju kepada Nabi Isa itu kenapa hanya diutus kepada bangsa Israel, begitu Pak. Saya butuh informasi itu untuk saya bisa dapat membandingkan dan punya data begitu. Begitu Pak. Ya tadi kan sudah kita jelaskan Bang. Kalau Abang mengatakan bahwa Nabi Musa hanya untuk Bani Israel juga nggak pas. Faktanya kan dia untuk Bani Israel, tapi kan dia menyelamatkan, sebetulnya kan menyelamatkan umatnya Fir'aun juga kan Bang, bangsa Mesir juga. Kan diajak ini ceritanya. Diajak kembali ke jalan yang lurus ya kan, ke tauhid. Tetapi kan menolak Bang, faktanya menolak. Sehingga rakyatnya pun nggak bisa apa-apa saat itu. Ya kan, apapun keputusannya kan tergantung keputusan raja. Keputusan Fir'aun saat itu. Walaupun dia melihat Musa pun melemparkan tongkat yang menjadi ular yang begitu raksasa sehingga memakan semua ular-ular kecil para penyihir. Penyihirnya bertobat semua Bang, bayangin. Penyihir yang melihat itu bertobat. Bahwa yang diajak itu oleh Musa. Sebenarnya gini maaf. Kadang-kadang kan kita memang agak capek ya Pak ya, wah bongkar-bongkar, nyari-nyari, kayak aduh lama banget ya. Jadi gini, menurut saya gini, kita kalau mau belajar semua dengan clear itu kan butuh waktu ya Pak ya, butuh waktu. Jadi cara pintar untuk mendapatkan conclusion yang benar adalah coba pelajarin orang-orang yang belajar teologi sekian lama, dan akhirnya berbicara tentang kebenaran Islam. Contohnya, Bapak Profesor Dr. Manahen Ali, profesor dia Pak, Kristen dia dulu. Kenapa dia masuk Islam? Saya itu gemetar kalau saya dengar penjelasan dia.
Karena saya nggak pernah belajar setinggi dia gitu. Dia kan profesor ya, bukan main-main loh. Orang profesor itu nggak dalam 1 jam, 5 jam, 5 tahun dapat profesor. Seorang profesor loh Pak. Itu nama baik Teologi. dia. Ya teologi dong Pak, Manahen Ali. Profesor Manahen Ali, Profesor Dr. Manahen Ali itu tuh Kristen dulunya. Ya, Nah, coba Bapak Kristen baca, dulu. pelajarin di YouTube, coba dibaca semua penjelasan dia. Seorang profesor itu tidak mungkin dia bertaruh akan ilmunya, ya, waktunya, semua dipertaruhkan. Masa untuk Islam dapat apa? Dia nggak dapat apa-apa. Kalau orang masuk Islam itu nggak ada uang-uang kayak gaji segala macam, nggak ada Pak. Makanya nggak mungkin. Jadi kalau Bapak nggak perlu langsung misalnya, saya memilih Islam, nggak perlu. Bapak cari aja dulu. Jadi konklusi-konklusi dari orang yang bercerita tentang kebenaran itu Bapak dengarkan, pelan-pelan dengarkan. Nggak usah langsung memilih. Bapak terserah mau milih, mau ngikut, nggak itu urusan Bapak. Kan saya bilang tadi, urusan kiamat ini atau neraka itu urusan di tangan Bapak, bukan di tangan kami semua. Kita akan berdiskusi aja. Nggak ada, saya nggak Ya, akan kita kecuali sabar saya dulu misalnya anak kecuali yang sebentar, baru kecuali naik. saya bicara Malam sebentar. selamat siang Kecuali saya semua. Ya bicara bentar Pak Anak politik Saleh, misalnya, bentar. Bang saya Adam misalnya selesaikan saya dulu. dibayar, nah itu beda. Ini saya nggak dibayar apa-apa. Kita Iya, iya. berdiskusi jelas menjelaskan kepada Anda supaya ini bicara tentang kematian loh Pak, kematian dan neraka dan Oke, surga. Itu aja. kita Iya, sapa dulu sepakat. yang baru naik ya, Bang Anak Soleh. Ini agamanya apa Pak? Pak Anak Soleh kayaknya pernah lihat gambar ini, kayaknya pernah ngobrol, aku Oh lupa iya. tapi. Heeh. Iya, Oh, selamat siang. Salam kenal semua ya. iya. Saya orang Kristen. Ya betul, ini kayaknya Kristen. Pernah naik kayaknya udah lama tapi dulu pernah naik di roomku. Aku gambarnya Iya. ini yang ingat. Heeh. Ya, Iya, salam ya kenal ya. tapi namanya Anak Saleh ya. Ini Iya, Bang iya. Yakin ini juga ini Kristen-Kristen yang baik. Pak Nainggolan ini juga baik, bukan penghujat teman-teman. Jadi kita beri kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya, pemikiran mereka tentang Islam dan membela agamanya sendiri, keyakinan mereka, kekristenan. Silakan. Kita beri Iya, betul, kesempatan Bang. Betul. seluas-luasnya untuk berdiskusi dengan baik tanpa perlu menghujat. Oke? Ada Siap, yang mau Bang. Siap. ditanyakan Pak Anak Saleh atau Pak Yakin masuk surga? Silakan. Nanti bisa ditanggapi Eh, Bang Andi sama Madam atau saya. Silakan. enggak, kayaknya kita dengarkan dulu penjelasan Madam tadi, soalnya belum selesai kayaknya. Yang apa itu? Yang tentang apa? Yang tentang apa? Yang katanya penjelasan apa tadi itu mengenai apa tuh? Ya antara urusan neraka dan itulah katanya gitu. Aku pengen tahu juga Urusan seperti surga apa. dan neraka, urusan Iya, bertobat, betul. surga, neraka gitu tak? Oke, Iya. Madam. Jelaskan, Madam. Ya, saya berpikir begini ya, kalau teman-teman Kristian ya benar-benar peduli akan hari kematian dia dan surga dan neraka tadi, coba aja dipelajari kitabnya dulu gitu, baca semuanya gitu, dan cari dulu tahu itu, karena memang saya bilang umat Kristen ini kan opini pengertiannya beda-beda loh. Nanti di negara apa Kristennya berbeda, di sini berbeda lagi. Tergantung bagaimana si pendeta itu membicarakan dan menjabarkan apa yang terisi di dalam kitabnya itu loh. Jadi tidak sama gitu loh ya. Nah, seperti saya bilang tadi, kenapa ada hal yang harusnya dipertanyakan oleh intern Kristen ya, nggak usah ke agama lain lah, karena kami ini kan cuman hanya berbicara dan menanyakan. Misalnya bilangan 23 ayat 9. Itu kan dijelaskan ya, Allah itu bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. 19 Madam. Maaf, Ya, 19. ayat Bilangan 19. 23, 19 Ayat ya. 19. Masakan ia berfirman dan dia tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menempatinya. Ini jelas sampai bahwa Allah bukanlah manusia dan tidak akan berbohong. Ini banyak sekali Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Nah, kalau kalian bilang, oh iya memang, itu maksudnya itu rohnya di mana? Buka kurung penjelasan bahwa ini adalah membicarakan Yesus itu tadi, gitu loh. Makanya saya bilang, opini atau pendapat-pendapat yang menguatkan
Tidak, monoteis kalian. Kalian itu monoteis. Ya, dari mana itu dilihat? Nah, makanya saya bilang, Tauhid Nabi Musa, ulangan 4:35, ulangan 6:4, ulangan 32, 39, Tauhid Nabi Daud, 2 Samuel 7, 22, Mazmur 86 ayat 8, Tauhid Nabi Sulaiman, itu coba dibaca semua itu. Itu ajaran Tauhid loh, Pak. Bahkan ada kata-kata bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan Yesus Kristus adalah utusannya. Satu-satunya loh, Pak. Gitu loh. Jadi bahasanya sama. Kita nggak usah bilang, kita nggak usah mencari persamaan perkataan yang... Ini waktunya berapa menit? So, kalau apa tadi aku menanggapin sedikit mau ditanggapin. Ya, kalau kamu pakai timer berarti debat, Dek. Tadi kan kamu bilang berdiskusi ya. Kalau kamu pakai timer berarti debat. Karena saya bilang, ya, jujur mungkin bilang pertanyaan selanjutnya masuk ke debat mungkin Madam. Yang ini diselesaikan dulu. Ya, karena kalau kamu bilang tanggapin berarti kamu ingin membantah, dan membantah itu artinya berdebat. Nah, tunggu sebentar ya. Membantah itu menjelaskan yang Ibu bahas tadi kan mengenai Kristen. Jadi saya juga punya kewajiban bahwa bertanya betul. Juga biar gitu, nggak ada masalahnya kan. Juga. Betul. Iya. Jadi Ibu memberikan jawaban boleh lah. Juga kita kasih waktu silakan menit, Madam. Silakan, Pak. Kita mau TikTok atau gimana ini enaknya? Mau ini TikTok kan, atau diskusi santai? Ngomong langsung kamu bilang pakai timer berapa. Jadi kamu tidak memegang peganganmu sendiri. Nah, itulah urusannya kalau berbicara sama kalian ini. Habis ibunya menjelaskan. Harusnya tadi kamu bilang, Bu, kita gitu diskusi. Lah, kamu tadi bilang ingin mendengar penjelasan. Masih saya ngomong. Agak dua-duanya di mute dulu. Nanti silakan Pak Yakin pasti masuk, silakan untuk menanggapi. Kita ini dulu, cooling down dulu, kesepakatan dulu. Maunya itu TikTok 2 menit atau bagaimana? Karena kan memang belum 5 menit tadi dibilang timernya ya katanya. Astaga. Iya, bentar. Sabar, Madam. Nanti kalau memang caranya begitu, ajukan pertanyaan. Nanti kita saling menanggapi, saling bertanya balik begitu. Mungkin harusnya kau malu deh. Jangan bilang aku yang sabar karena kamu tidak berkomitmen dengan perkataanmu itu. Jadi kamu harus makanya aku tadi kasih sama waktu itu. Iya, orang masih ngomong kau bilang timer, belum pun 5 menit. Udah selesai sebenarnya. Kita fokus dulu. Kemana gitu loh, aku pikir nggak bakalan selesai. Kemana-kemana orang kau bilang penjelasan, kalau penjelasan ya harus kemana-mana. Gimana kau ini penjelasan? Sabar, Madam. Sabar dulu. Oke, sabar. Yang anak soleh juga diam dulu. Kita sapa Pak Yakin. Sabar, Madam. Silakan Pak Yakin, Pak. Disampaikan apa yang jadi pertanyaan, apa yang mau disanggah atau apa, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Monggo, Pak. Terima kasih, Ho. Salam dulu, Kolmian, anak soleh dan Madam. Jadi saya menanggapi begini. Sebetulnya pada hati nurani kita manusia yang ada di muka bumi ini, kecuali ateis ya, itu bahwa percaya bahwa Tuhan itu satu, pasti. Kecuali ateis, dia tidak percaya Tuhan. Baik agama kebalik Pak, bukan ateis. Balik tulisannya. Ateis. Iya, ateis. Bukan ateis, nanti beda tuh artinya. Jadi yang tidak percaya Tuhan ya pasti tidak mau mengakui adanya Tuhan. Selain itu pasti di dalam hati yang paling dalam itu, misalnya contoh Muslim, bahwa kita itu sebetulnya Tuhan itu satu. Nah, yang salah itu yang dianggap salah lah ya, menganggap Kristen itu Tuhannya 3, ada Trinitas, ada Tritunggal segala. Nah sebetulnya kan
itu tadi dikutip sama Madam itu di Ulangan itu. Betul, memang Tuhan itu esa, monoteisme, satu Tuhan. Itu cuman kan dalam apa namanya? Dalam penjabarannya itu beda-beda jadinya. Nah, kemudian saya nanggapi apa itu tentang surga dan neraka. Bagi kekristenan, Pak ya, sesuai nama saya yakin tuh bahwa surga itu ada di tangan saya. Surga itu ada di tangan saya. Yang menentukan masuk surga atau masuk neraka itu saya. Nah, bagi kami Tuhan sudah membuka jalan keselamatan tuh sudah disediakan. Nah, kami membaca dari Kejadian sampai Wahyu bahwa kami dipastikan bakal selamat. Penjelasannya enggak mungkin saya jelaskan di sini, agak cukup panjang. Kalau pertanyaan gini, Bapak di kapling mana, Pak? Kapling surga sebelah mana, Bapak? Nah, kalau kaplingannya itu yang Tuhan yang menentukan. Kaplingan itu katanya di tangan Bapak. Oh, sekarang Tuhan yang menentukan. Pak, surat-suratnya udah, Pak. Surat-suratnya semuanya. Surat-suratnya lengkap, Pak. IMB semua ada ya. Kurang ajar orang. Katanya surga di tangan Pak Yakin tadi. Kita dengar lu ngomong surga di tangan Pak Yakin. Iya. Sebelah mananya Tuhan yang nentukan. Sebelah mana nih saya nih di surga nih. Tuhan yang nentukan. Karena perbuatan baik saya yang Tuhan nilai itu bagaimana. Begitu, Pak. Oke, sampai di situ aja dulu. Supaya ada yang lain juga. Silakan. Ditanggapi, Bang Andi. Oke, masalah tadi Pak Yakin, kira-kira Pak ini cuma saya mau tanya aja. Kira-kira apa yang membuatkan Pak Yakin ini ya begitu yakin gitu masuk surga? Mungkin ada di Alkitab, mungkin ada ayatnya gitu Pak, saya pengen tahu. Iya, jadi penjelasannya Pak, bahwa memahami Alkitab Kejadian sampai Wahyu itu, intinya itu bagaimana Tuhan mau menyelamatkan manusia. Salah satu penghalangnya Pak, salah satu penghalang Tuhan menyelamatkan manusia itu adalah dosa. Penyebabnya adalah dosa. Jadi yang menghalanginya ini dulu, yang oleh Alkitab selesaikan, tuntaskan, hapuskan, ampunkan dosa itu. Nah, Tuhan sudah kasih jalan. Mulai Adam nanti sampai dengan manusia yang paling akhir, itu semua diselamatkan melalui salib Kristus. Bahwa Yesus yang mati di kayu salib, dihukumkan untuk menggantikan saya yang seharusnya dihukum. Nah, sebab upah dosa ialah maut. Maut itu adalah penghukuman. Ya, malaikat iblis hukum, tetapi dia tidak dapat pengampunan. Nah, manusia kalau berdosa itu dihukum. Nah, Yesus sudah menanggung semua dosa itu, ditanggung kepada Sang Mesias dengan syaratnya bertobat dan percaya. Nah, saya percaya bahwa dosa saya sudah selesai, Pak. Tidak ada lagi yang menghalangi saya untuk tidak masuk surga. Besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, ketika saya mati, saya pasti masuk surga. Selesai. Pak, itu imannya begitu. Di neraka ada orang Kristen nggak, Pak? Menurut Bapak? Menurut saya sih, mungkin banyak juga. Loh, kalau orang Kristen banyak, terus buat apa Yesus jadi penebus dosa, Pak? Aduh, masalahnya Nggak dimarahin temennya Pak, nanti bilang gitu Pak. Betul apa enggak Pak? Kristen yang betul apa enggak? Kan ada Kristen KTP. Di dalam kitab Bapak Anda itu Yehezkiel 18:20, orang-orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tanggung atasnya. Jadi, itu kata-kata Bapak tadi itu dapat dari mana?
Sementara ini saya baca di dalam kitab Bapak loh Pak, bukan dalam Al-Quran. Ini saya udah jelaskan Yeskiel 18:20. Banyak lagi loh Pak ini ya, ini Yeskiel 20 ya. Udah gitu Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29 satu aja. Enggak satu, banyak Pak. Jadi gitu. Jadi ini ayat-ayat ini dibuat sebagai apa? Sebagai hiasan. Satu enggak cukup, satu aja coba Ibu kasih. Satu aja kan bisa 2-3 jam bahasnya. Jadi jangan banyak-banyak. Ya tadi kan saya udah bacakan, Bapak bilang lagi itu kenapa tuh orang Kristennya agak, maaf ya Pak ya, saya baru baca tadi Yeskiel, orang-orang yang berbuat dosa itu saya udah bacaan, Bapak bilang lagi satu aja Bu bacakan. Orang udah dibaca kok piye tuh. Nah, jadi Bu, yang dimaksud dengan dosa Bapak dosa Bapak tidak ditanggung oleh anak, dosa anak tidak ditanggung oleh Bapak. Maksudnya itu dosa Bapak siapa yang tanggung? Dosa anak siapa yang tanggung? Nah, secara individual aja nggak mungkin, apalagi secara kelurusan orang Kristen. Nah, makanya, secara individual anak dan bapak aja nggak mungkin loh Pak, itu di dalam kitab Anda loh udah jelas gitu. Secara anak dan bapak aja nggak mungkin ditanggung, apalagi seluruh umat Kristen akan ditanggung Kristen. Itu di mana Bapak dapat dalilnya itu loh maksudku. Itu yang menanggungnya itu Mesias Bu. Tuhan itu sendiri yang menanggungnya. Bapak, jadi ini kata-kata ditulis ini untuk apa? Kalau misalnya menurut Bapak lah ya, oke lah ya. Kita benarkan yang Bapak bilang tuh. Jadi kata-kata yang lain dalam kitab Anda ini sebagai apa? Jadi Anda kacangin gitu. Anda kacangin nih kata-kata Ibu. Nah, dosa itu loh Pak. sudah ditanggung oleh Mesias Bu. Paham enggak Bu? Dosa nggak saya ada tulisan begitu. Itu kalau menurut Bapak itu seperti itu monggo, maaf ya Pak ya, tapi di dalam kitab Bapak tulisannya Bapak ini baca dan ini dikacangin. Menurut Bapak dikacangin aja, dicuekin, itu nggak ada tuh, cuman kata-kata kalau dosa kita ditanggung Tuhan Yesus, ya kita hidup buat dosa aja, kan sudah ditanggung. Ya, terus yang menanggung siapa, Pak? Siapa yang menanggung gitu loh? Dosa Bapak bukan ditanggung anak, ya betul. Ronald kayaknya Muslim ya dia ya. Ronald kayaknya Ronald Kristen apa? Bukan. Oh, bentar lagi dapat hidayah kayaknya. Nah itu makanya aku bilang, enggak, bukan begini loh. Kadang-kadang tadi bilang kan belum tadi ya. Nah, jadi begini, saya bilang begini Pak ya. Bentar Pak, yang menjadi pegangan manusia memilih satu agama itu kan kitabnya ya Pak ya. Kitabnya ya, bukan mulut orang pendeta, bukan mulut ustadz. Ya, saya nggak pernah hanya mendengarkan ustadz, nggak pernah saya. Karena apa? Ustadz itu masih manusia. Jadi saya belajar Islam itu dari Al-Quran sendiri. Nah, ustadz fungsinya adalah karena dia mempelajari agama itu lebih dalam dari saya. Ada kalimat-kalimat yang menurut saya agak membingungkan. Pak Ustadz ini gimana? Tapi kalau saya bilang saya harus mendengarkan ustadz, belum tentu. Karena ada ustadz yang salah juga. Jadi belajarlah agama tersebut dari kitabnya. Karena kita percaya bahwa kitab itu adalah word of God. Kata-kata Tuhan yang diturunkan kepada Nabi, yang disampaikan kepada Nabi untuk disebarkan kepada umatnya. Jadi bukan manusianya, karena pendeta, ustadz itu bisa saja salah. Dan kita lihat di sepanjang sejarah manusia, pendeta, ustadz pernah salah. Karena dia manusia gitu loh. Jadi yang harus kita pelajarin adalah kitabnya. Nah kalau kitab Bapak sendiri nggak Bapak dengarkan, terus Bapak dengerin sopo, pendeta gitu. Apa yang didengerin Pak? Kalau bukunya Bapak sendiri bilang begitu. Begini. Gitu loh Pak. Begini. Saya sudah kasih statement ya. Kami itu sudah membahas Alkitab, bukan saja membaca. Kejadian sampai Wahyu itu sudah dibahas. Gitu loh. Paham enggak? Jadi kami belajar itu bukan main-main. Itu Bapak bilang itu bohong, karena gini, banyak loh Pak orang umat Kristen itu di mana-mana, semua masih di Amerika, karena Kristen itu kan bukan hanya di Indonesia ya Pak ya. Bapak tahu kan, kalian mempunyai kitab baru. Sebentar, ada kan baru diresmikan kan kitab baru kan? Kitab Keluaran baru ada nggak? Yang diresmikan sekarang loh baru. Nah, 2023. Ngalai iPhone ya, ada. Iya, yang terbaru, terbitan terbaru itu. Siapa tahu ada direvisi, Madam. Kok Ibu siapa tahu? Iya ada. Islam itu nggak ada yang berani Pak, nggak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Itu bahasa Indonesianya aja Bu, tetapi bahasa aslinya tidak pernah direvisi.
Siapa bilang Bahasa deh kalau aslinya mau tidak. tahu? Bahasa Baca aslinya aja ke beda-beda Amerika kok. sana. Begini, Pinjam sama New International Version aja Kasih beda. dua Lah, itu menit. dari Tidak mana pernah perbedaannya? direvisi buku apa itu aslinya. Ini anak soleh ini kau kalau nggak berani nggak bisa ngomong deh. Kalau Itu kau itu pergi ke Profesor diterjemahin Manehan sesuai Ali. Dia bahasa profesor sekarang yang ini. belajar teologi. Aku udah bilang sama kau ya, dia profesor. Kalau kau mau menggugat bahasa yang kamu Itu bilang tidak tadi, kau menjadi ngomong ke patokan dia. kami, Bu. Orangnya masih hidup Tidak loh. menjadi Orangnya patokan masih hidup. kami bahwa dia itu sebagai profesor yang ahli, Bu. Biarpun ahli, Dek, kita kan nggak tahu banyak profesor yang itu yang ngangkat sekarang bukan bahkan umat nabi Islam, palsu. itu pendidikan, Dek. Halo. Biarpun banyak yang menyamar, makanya di dalam orang Kristen banyak domba yang menyamar jadi serigala. Ya, juga serigala menyamar hati-hati jadi loh kau domba. bicara kayak gini. Jadi tidak Nanti kau kita bisa kan dikenai seperti dia itu. loh. Kau bilang Soal- menyamar ya. soal Jadikan itu domba. patokan sebagai Ya, bentar, senjata madam, buat madam, umat gini, Kristen. anak soleh dengerin. Kalau kamu mengatakan ada serigala menyamar menjadi domba, itu di Alkitab Itu kan dikatakan sama. serigala. Bentar, anak soleh dengerin. Di Lah Alkitab itu tahu dikatakan karena kau sendiri nggak 1 membaca kitab yang Yohanes. jelas-jelas tertulis di sini, tapi kau bantah. Tapi bantahanmu itu tidak ada dalilnya. Sekarang saya tanya Boleh sama nggak kamu, saya kalau kau bantah? membantah, Boleh nggak? sebentar, kalau kau Bagian membantah mana yang saya dalil bantah? dalam Coba. kitab ini, di Coba mana dalil jelaskan kau dulu sama untuk membantah? saya. Kau kan manusia. Coba Di jelaskan mana? dulu Di mana yang mana? saya bantah. Coba Loh. yang maksud ibu yang tidak cocok dengan orang Kristen yang kami bantah bagian yang mana, ayat mana? Penebusan Biar saya- dosa ini tadi kan aku udah Iya. jelaskan, makanya kuping kau kemana dari tadi aku bicara sampai Lalu panjang lebar. penebusan Jadi dosa nggak itu emang apa menurut ibu penebusan dosa itu? Nggak masuk di akal ibu gitu maksudnya? Loh, Dek, kau baca dong ini bahwa tidak ada yang menebus dosa. Kau tadi kan saya udah bacakan, kau nggak dengar? Yehezkiel 18:20, salah satu contoh ayat yang aku tunjukkan kepada kalian ini untuk dipikirin. Di mana ada penebusan dosa? Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Sekarang aku tanya kamu, dalam rangkup Yehezkiel anak dan berapa? bapak aja Yehezkiel tidak ada berapa? penebusan dosa. Bagaimana Sabar seluruh dulu. Kristen akan Yehezkiel ditebus berapa? dosanya? Nah, Biar kalau kita aku baca. ngomong, kau ngomong nggak pernah selesai kupingmu. Memang Bentar kau dulu, jadi saya pegang- baca dulu pegang Yehezkiel pikir berapa kau. Bu? Yehezkiel berapa? Karena yang ibu bahas itu Yehezkiel 18 ayat 20. Sabar ya, Yehezkiel 18:20. Loh, masa orang Islam yang menunjukkan sama kau kitab-kitabnya? Kan aneh ya. Kalian nggak baca apa? Masya Allah. Yehezkiel 18 ayat 20. Ya. Coba kau baca itu. Baca kuat-kuat. Ini kan sebelum penebusan Bu ya. Ibu perhatikan judulnya, setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Sebelum penebusan satu aja kan kalian punya Ini kitab Yesus ini Injil, belum kan? hadir. Ini perjanjian lama Bu. Jadi ibu jangan Injil ini. Perjanjian lama. Yesus itu datang Perjanjian menubuatkan ajaran Musa kan. Sekarang aku tanya, selagi dia hidup, kau lihat apa yang dia lakukan? Fokus dulu ke sini Bu. Tuhannya Fokus perjanjian dulu ke lama sini Bu. sama Fokus. perjanjian baru beda nggak? Jadi ini perjanjian Saya lama tanya ini. kamu. Nggak, Iya, karena orang Tuhannya seperti Tuhannya ini, perjanjian Dek, lama Andi. sama Tuhannya perjanjian Kalau baru beda kepepet, nggak? Kalau kepepet dia ngambil ajaran perjanjian lama, kalau enggak dia ngambil perjanjian baru. Harus Kan ibu kan bertanya mengenai ini, jadi saya bahas dulu ini gitu loh Bu. Saya nggak ngambil yang lain-lain gitu loh, makanya saya kasih tahu ini perjanjian lama. Yang namanya Sekarang aku Injil, tanya, oke, yang namanya Anak Saleh. Injil itu adalah perjanjian baru. perjanjian Jadi ibu jangan sok baru tahu itu gitu loh. siapa yang nulis? Coba aku tanya sama kamu. Siapa yang nulis? Sekarang aku tanya, perjanjian baru itu ditulis setelah Yesus meninggal. Berapa puluh tahun? Siapa saksi-saksi yang di mana dia mendapatkan tertulis ini, referensinya di mana dia dapat? Siapa Ini yang saksi nulis Alkitab eyewitness-nya ini. siapa? Nggak ada loh. Gitu. Jadi kalau kau bilang Kalau perjanjian ibu tanya barumu mengenai itu, saksi lebih masuk di akal kalau kita perjanjian daripada barumu ini kalian juga yang memiliki perjanjian kitab Al-Quran, barumu siapa juga saksinya tertulis yang menurunkan bagaimana Al-Quran. Saya nabi-nabi tanya itu dulu. dituliskan di Siapa dalam saksi? Bible-mu Madam. loh. Madam, Ya. madam. Coba Bapak lihat coba di dalam Madam, Bible coba Bapak baca nabi-nabi itu, itu diungkapkan bagaimana dia dibicarakan begitu kejam loh. Yang berzina, yang mabuk, seorang Madam nabi ini, loh itu dibicarakan di dalam Siapa yang Bible, berzina Bu? Pak. Siapa Sebentar, yang madam. berzina? Sebentar. Nabi kami nggak ada yang berzina Sebentar, loh. madam. Sebentar, Pak. Coba dulu. Kecuali sebentar, Nabi. teman-teman, sebentar. Itu sudah selesai Sebentar, saya membahas tanya sama Alkitab kamu, menjadi- Tuhannya perjanjian lama sama Tuhannya perjanjian baru Ya, beda nggak menjelaskan gitu? dia yang- Itu aja.
Ya beda lah, beda. Tuhannya sama Tengok tapi ini. beda lah. Beda cara kerja mereka pada saat itu. Jangan disangkut pautkan, Bang. Beda gimana Loh. sih kamu? Kamu kalau ketemu Kristen yang lain di demo kamu. Di Kalau demo. mengatakan Tuhan perjanjian lama Nggak dengan baru bakalan beda. lah. Enggak, Tuhan itu kamu nggak kira tahu ayat sampai tentang akhir itu ayat sama. tentang anak tidak menebus Tetapi dosa dengar Bapak dulu itu hanya di penjelasan saya. perjanjian lama. Aman, Kalau saya aman, tunjukkan Bunda ada di Daud. perjanjian baru, terus Alasan. kamu mau ngomong apa nanti kalau tak tunjukkan ayatnya di perjanjian baru? Tunjukkan, coba Kamu tunjukkan. mau ngomong apa? Coba Ya tunjukkan makanya dulu. kalau nanti ada ayatnya aku tunjukkan, nanti kamu mau ngomong apa? Sekarang kamu jelaskan dulu, kenapa kamu kok bilang Tuhan dalam perjanjian lama kok bisa beda? Coba Sekarang dia bilang kamu kan bukan gimana bukan- dibilang sama, bukan hanya Tuhan kamu sama. aja yang Kristen di Tuhan sini. sama, Saya tanya Tuhan Pak sama. Yakin ya, saya tanya Pak Ronald, Pak, Bapak percaya nggak kalau Tuhan perjanjian lama dengan baru itu Tuhan yang berbeda? Sama. Maaf tadi aku Loh, kamu salah. tadi ngomong beda. Lah kalau Tuhan sama kan pasti firmannya sama dong. Kok bisa kamu tolak perjanjian baru, kamu tolak perjanjian Yang lama, menolak kamu terima perjanjian baru Tuhannya tidak sama? ada, Bu. Yang menolak perjanjian Loh, baru zamannya gimana? beda, Pak. Ini Ibu, bikin zamannya remeh. beda. Kamu bukumu sendiri aja Zamannya nggak beda, Bu. baca. Jangan disamakan zamannya, Pak. Bapak Ibu, jangan disamakan. Itu Ya, jangan zamannya disamakan Lucu loh, zamannya. ajaran itu harus berlaku di zaman apapun. Kalau begitu kau nggak bisa ngikutin Kristen Ajaran dong, berlaku karena memang kan di mana tertulis pun, itu tapi di zaman itu. zamannya beda. Gimana bahasa anak saya Zamannya gitu? beda. Harus Oh, kalian alah. perlu tahu zamannya beda. Di Jadi kau zaman pikir perjanjian ajaran agamamu itu tergantung zamannya? Kalau ajaran 2025 beda lagi. Loh, emang ajaranmu Macam-macam. gimana? Itu asli apa bukan? dalam Aku tanya dulu. perjanjian lama, di dalam Ada nggak sangkut perjanjian pautnya sama lama. agama-agama sebelumnya kayak orang Israel? Ada nggak? Nabi Muhammad aku rasa tidak ada sangkut pautnya. Tetapi dia bisa membuat Al-Quran. Gitu loh kan? Makanya kamu kalau kamu tidak paham kitabmu Loh, sendiri, itu kenyataan. bagaimana kamu Memang bisa tahu Nabi- Al-Quran? Nabi Musa Orang bukan kamu aja keturunan Israel kan? ayat-ayatnya Bukan aja keturunan para kamu nabi, tanya itu ke kita. kenyataan. Harusnya Terus apa hubungannya kamu sama orang itu Kristen? hafal dalam kepalamu. Kalau kau tuh udah paten kali agamamu, hafal. Nggak perlu aku yang menunjukkan kamu ini loh ayatnya, mana ayatnya. Baca dong ayat kau, agama kau itu kitabnya, baca sampai selesai, baru kau ngomong di atas Itu ini. nggak usah Kalau kau nggak diajarin, Bu. bisa, Jawab dulu pertanyaan. kamu jangan diskusi, karena dari tadi yang Apa? menunjukkan ayat itu kami, bukan kau sendiri yang menunjukkan, gitu loh. Kau tanya pula Al-Quran itu dari mana? Makanya kalau kau belum tamat kitabmu kau baca, setelah kau tamat Udah kitabmu pasti baca, saya baru tamat baca lah. kitab Al-Quran itu. Udah Kitab pasti saya Al-Quran tuh tamat nggak usah lah. kau beli, download aja. Kau baca itu, baru kau ngomong gitu. Kalau kau belum ngomong, itu aja nggak asli, dari mana ini? Jangan ngomong deh, kalau kau belum baca kitabmu aja nggak tamat kau baca, kau menyimpulkan ajaran yang belum pernah kau baca. Gitu loh, kok kayak Justru kami, itu. aku bahkan Karena tahu, ini tahu beberapa ayat dalam kitab kamu, bahkan aku lebih tahu daripada kau. Heran nggak itu? Oh. Karena memang kalian penghujat ya sejati gitu loh kan, mencari kebenaran yang mencomot satu ayat kayak ini tadi nih. Karena tadi Kau perjanjian lama bilang kan udah penghujat, kujelaskan. kau bilang Iyalah, itu penghujat, sama aja kami penghujat. itu kami itu membuka Itu mata fakta kau dan loh, kepala fakta kamu loh. untuk membaca. Jangan kau sanggah kitab yang dalam kitabmu sendiri. Ayo. Gimana hujatnya? Ya, enggak, Jaga. jangan bilang menghujat gitulah, enggak baik kayak gitu. Aku naikkan Kristen yang lain aja, Pak Kenzo. Ini bukan menghujat ini, Pak Yakin juga bukan, Bang Nainggolan juga bukan. Ngobrol yang santai aja loh, nggak perlu kita emosi mencaci maki, nggak ada Enggak, gunanya yang gitu herannya loh. begini loh, yang herannya begini, jelas ya, kalau dia itu paham, ya dia paham, dia pasti begini ya. Kenapa ya? Cuman Islam loh. Sekarang saya tanya sama dia, kalau dia bilang kita menghujat, ngapain Nabi Isa dan nama ibunya Nabi Isa itu tercatat 33 kali dalam Al-Quran kami, biar tahu kau. Makanya kalau kau bilang menghujat, mengapain kami nulis nama ibunya Nabi Isa di situ? Ngapain? Ya, Kenapa nggak istrinya kita Nabi tanya Muhammad? aja, Kenapa nggak Bang nama mamanya Kenzo. Nabi Muhammad? Coba kalian Bang berpikir secara Kenzo, logika. Bang Kenzo, Coba kamu percaya berpikir. nggak perjanjian lama itu Tuhannya sama dengan Tuhan perjanjian baru, sama atau tidak? Sebentar, Raka. Saya Ya, bilang soalnya ya, dia kalau- bikin framing tadi, Sebentar, Madam, Raka, bahwa Tuhan sebentar. perjanjian lama itu
Muhammad ditulis 33 kali di dalam Al-Quran. Kenapa menurut kalian? Karena Islam itu sangat mencintai kedua orang itu. Tapi kenapa kami nggak mengikuti ajarannya? Karena tertulis jelas di dalam Al-Quran itu, yang kami ikutin adalah terupdate Al-Quran. Kalau Nabi Isa, ajarannya Nabi Musa, Nabi Isa udah jelas untuk Bani Israel. Apakah aku Bani Israel? Bukan. Jadi yang terupdate dong diikutin gitu. Kenapa? Oh iya, bahwa Islam mengakui Nabi Isa. Oh iya, Nabi Musa. Oh iya, dia waktu zamannya waktu itu dia menyelamatkan kaumnya waktu itu, ajaran yang terjadi waktu itu selesai sampai saat itu. Dan sekarang diutus lagi oleh Allah ya, Nabi terakhir, khalifah untuk seluruh umat manusia siapa? Mana ayatnya? Mana bacaannya? Dan kalau kalian mau tahu, biasa loh, di Madam. dalam Yang nonton 200 lebih loh. di Luar dalam biasa ini. Alkitab, Ya. enggak sebenarnya di dalam Alkitab sendiri dijelaskan Nabi yang akan datang itu tertulis jelas loh dalam Alkitab kalian. Nah, itu makanya saya bilang. Jadi jangan ego yang main. Gak penting, saya nggak perlu ego. Mau kalian bilang saya orang gila pun nggak apa-apa. Yang penting saya sampaikan aja ini. Bener nggak? Iya. Oke. Karena apa? Gini. Madam, di bawah kan ada yang mengatakan bahwa Isa itu bukan Yesus. Gini teman-temannya, bahwa klaim Isa itu adalah Yesus, itu kan dari kalian sendiri sebetulnya. Coba kita lihat, tahu nggak kalau ada gereja bernama kalau nggak gereja gitu Isa Al-Masih itu apa? Itu Ya. makanya saya bilang. Makanya, Madam, kita ngomong dulu. Masya Ada nggak? Allah. Kamu lihat kan ada gereja bernama Gereja Isa Al-Masih, ya kan? Ada perayaan tanggal merah yang mengatakan kenaikan Isa Al-Masih, ya kan? Ada kan kenaikan Isa Al-Masih, tanggal merah. Terus ada gereja Miriam tak berdosa. Loh, itu kan nama Ibu Isa. Lah, sebetulnya yang jadi masalah itu kalian sendiri gitu loh. Kita enggak mempermasalahkan. Aku belum selesai ya. Kenapa saya bilang bahwa ajaran Isa dan Musa itu selesai sampai Bani Israel? Nah, di dalam kitab kalian, Ulangan 18 ayat 18 sampai 20 dibicarakan tentang nabi di luar Bani Israel dengan ciri-ciri nabi seperti Musa, tidak mati terbunuh dan semua perkataannya terjadi. Itu gimana cara ngunci? Habakuk 3:30, Ulangan 3:33 ayat 1 tentang nabi yang berhasil menegakkan syariat agama di tanah Arab. Ditulis Pak di dalam kitab kalian. Yesaya 29:12, nabi yang tidak bisa membaca. Nah, sekarang saya tanya sama kalian, nabi yang tidak bisa membaca siapa? Ya, Yesaya 41:1-4, nabi yang dapat berperang, punya keturunan dan sudah lama ditunggu-tunggu oleh bangsa yang tertindas sebagai pembebas dan penyelamat. Madam. Dan nabi itu yang ditulis di Alkitab, yang dijanjikan mirip dengan Musa itu, teman-teman. Coba saya tampilkan di ayatnya ya, biar teman-teman bisa membaca sendiri. Bentar ya. Lanjutin, Madam. Saya bilang tadi bahwa di dalam kitab kalian juga dijelaskan nabi yang akan datang. Kami turun nggak ya? Temanya Ini apa ya, sih? Ulangan 34 ayat 10, teman-teman lihat ya, bahwa seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, ya, nabi itu seperti Musa, berhadapan muka itu ketika Musa bertemu Tuhan di Gunung Sinai, Nabi Muhammad bertemu Tuhan di Sidratul Muntaha ketika Isra Mi'raj. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Jadi yang dimaksud itu, nabi itu bukan orang Israel menurut ayat ini, teman-teman. Dan nabi yang seperti Musa, yang bertemu Tuhan dengan muka, itu adalah Nabi Muhammad sendiri. Ketika Musa bertemu Tuhan di Bukit Sinai, dan Nabi Muhammad bertemu Tuhan di Sidratul Muntaha, ya, ketika naik Isra Mi'raj itu. Dan nabi itu bukan orang Israel, teman-teman. Menurut kitab ini ya, coba dibaca lagi. Nabi Musa Dan seperti tidak Nabi Musa ada itu lagi berarti nabi yang bangkit di antara orang Israel. Kalau kamu mengatakan ini tertuju pada Yesus, kalian kan tahu bahwa kalian meyakini Yesus bukan nabi tapi Tuhan. Kalau kamu paksakan dia nabi, dia dari Israel, bos.
bukan di luar bangsa Israel. Lah kalau kamu cocokkan dengan nubuatan di ayat ini, maka itu jadi nggak cocok, nggak sesuai. Nabi yang dimaksud bukan orang Israel menurut ayat ini. Begitu. Itu nabi tersebut keturunan Nabi Ismail di Kejadian 49 ayat 1. 10 dan Ya. Matius 21 ayat 42 43. Izin Os, gantian dong ngomong. Ya Pak, yakin. Silakan. Ya, silakan teman Kristen ngomong. Jadi, Madam kita reda dulu. Saya Kristen paling lama 2 menit. Jadi begini, tentang keselamatan tadi sudah saya sampaikan. Tetapi di dalam perjanjian lama, keselamatan itu didapat dengan bertobat dan percaya bahwa nanti Mesias akan menyelamatkan. Tetapi mereka dikasih ibadah yang mengambil hewan domba, kemudian sambil menyesal mengaku salah, mereka domba itu disembeli. Nah, penyembelihan hewan domba inilah melambangkan darah Yesus yang mati di kayu salib. Jadi ketika umat perjanjian lama, mereka kalau mau selamat, begitu caranya. Sampai nanti dengan Yesus datang, yang menyembelih hewan itu kan simbol, tipologinya. Nah, sampai dengan Yohanes pasal 1 ayat 20. Mengimani Yesus yang akan datang nanti menghapus, menyelesaikan dosa manusia. Nah, di Yohanes itu Pak Yakin, Nah, ketika Pak Yakin mengatakan dia juru selamat untuk seluruh umat manusia, itu yang ngomong siapa Pak? Yang ngomong Pak? Bapak bisa nunjukkan ayat Pak? Iya, nggak bisa opini Pak. Harus Yohanes 1:29. Yohanes 1:29. Hah? Bunyinya gimana, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa dunia, seluruh dunia. Bacalah 1 Yohanes. Ya. Yohanes 1 ayat 29. Ya, saya tampilkan ya Pak, ayat yang Bapak minta tadi ya, saya tampilkan ya, saya tampilan dulu, bentar teman-teman. Ini kita ikuti ucapan Pak Yakin, kita ikuti apa omongan Pak Yakin, kita ikuti. Nah, baca Pak. Sabar Pak, sabar. Kayaknya saya pernah ketemu Bang Raka ya. Lupa saya. Bisa baca ini Pak ya, saya kerasin ya suara saya ya. Kisah para Rasul 13:23, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel Pak, yaitu Yesus. Pertanyaan saya, Yesus juru selamat bagi siapa Pak? Kan saya bilang Bapak baca dulu 1 Yohanes ayat 29. Nah, ini ayat Pak, ini ayat dari bukumu. Saya tidak mengambil dari Al-Qur'an ini. Ini dalam kitab yang kamu yakini sebagai kitab suci, yang kamu percaya itu firman Allah, Pak, gitu loh. Iya kan? Kan nggak ada salahnya kan Pak Kenzo? Kalau saya ambil itu Alkitab, betul Pak Kenzo? Iya, tapi kita imannya kan bukan secara bahwa Yesus itu hanya khusus untuk bangsa Israel aja. Bagi orang yang itu percaya yang Bapak juga, imani kita juga Pak, termasuk. itu yang Bapak yakini. Terlepas itu sesuai atau tidak dengan yang tertulis, itu kan sesuatu yang berbeda Pak. Bapak mau mengatakan dia juru Penghapusan dosa ini untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang percaya, bukan untuk umat Israel. Nah, emang dia datangnya di sana, tapi Bapak, ini ada tulisan tekstual seperti ini Pak. Ini bukan saya yang ngomong. Ketika Bapak mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang tertulis, hakikatnya Bapak itu berlawanan dengan kitab Bapak sendiri. Bukan saya.
Hakikatnya Itu kan Bapak bertentangan bukan dengan saya, itu kan tidak. pemahamannya Bapak. Seperti tadi di Yohanes Pak Yakub juga kan sudah katakan 1 Yohanes ayat 2 apa yang 9:20. Bukan pemahaman. Kita tuh membeberkan pemahaman tuh untuk apa? Kami membaca, kami nggak memahami. Orang kami memahami ajaran kami. Membaca kan, tapi kan bukannya langsung buat bangsa Israel tuh kita ini nggak termasuk, nggak seperti Sekarang itu. saya tanya sama kamu Kenjo, untuk apa disebut Bani Israel? Coba saya tanya sama kamu. Apakah menurut kamu itu kata-kata dari Tuhan itu hanya sekedar kacang-kacang belaka? Ya, itu Sekarang kan kalau Anda anggap adalah Bible itu adalah kata-kata dari Tuhan, ya. Makanya saya bilang tadi sama kamu, seandainya, jadi tolong kalian harus cerna di dalam pikiran kita tuh yang eksplisit. Yang eksplisit itu apa? Yang jelas kata-katanya, tidak membawa apa ya, tidak implisit ya. Eksplisit itu sama implisit itu beda ya. Oke lah, taruh di situ buat bangsa Israel. Nah, kalau kita mau beriman sama dia, kira-kira diterima apakah enggak kalau menurut Ibu? Ya, kalau menurut saya, kalau Tuhan aja sudah berkata Bani Israel, yang nulis itu. Kenapa kok ditulis begitu? Coba Bapak tanya yang nulis, kok Bapak tanya kita? Bapak tanya, ngapain kok ditulis untuk bangsa Israel? Coba Bapak tanyain yang nulis. Oke. Kita harus Alkitabiah. Kalau saya mau beriman sama dia, kira-kira saya diterima nggak? Lah, kalau kamu bilang tadi kira-kira, pertama kita bukan Tuhan, kedua jelas loh Pak. Misalnya gini ya, saya bilang, saya membuat suatu lowongan pekerjaan yang diterima perempuan umur 20 sampai 25 dan dari Jawa. Nah, Anda dari Sumatera, ya pasti nggak ku terima lah, Pak. Itu kan pertanyaan yang agak-agak Ini kan analoginya beda kalau ke sana pekerjaan. Ini kan dia kan buat semua manusia. Allah, kita yang diciptain. Kita mau beriman sekarang saya tanya sama kamu, Pak Kenjo. Nanti tadi 24 ayat 15 tadi udah clear Pak di situ Pak. Kayak misalnya nih, dia orang India nih. Misalnya dia untuk khusus orang India. Nah, yang di sini mau beriman sama dia ya nggak masalah. Diterima. Ya tidak lah Pak, karena itu belum selesai. Makanya saya bilang, kenapa saya bilang belum selesai ajaran? Karena di dalam kitab kamu, Pak Kenzo, kalau Bapak baca lagi, kalau Bapak malas baca, saya kasih referensinya nih. Ya, bahwa ditulis akan datang Nabi setelah Nabi Yesus. Di mana dibaca? Ini, referensi saya tulis ini loh, yang saya udah kasih tahu tadi. Kalau mau Bapak dengar, saya bacakan satu-satu. Bapak tinggal tulis, nanti Bapak cari sendiri. Nah itu, jadi kalau di dalam kitab Anda tertulis bahwa misalnya Yesus datang ke dunia ini, datang untuk menyelamatkan manusia, bahwa dia Tuhan dan turun ke bumi, dan setelah itu selesai. Kalau dia turun ke bumi untuk menyelamatkan dosa manusia, tidak akan turun itu ajaran-ajaran yang mana dosa, yang mana neraka, yang mana pahala, yang mana surga. Ngapain dia buat peraturan itu? Karena gini loh Pak, dosa dan pahala itu yang menciptakan Tuhan. Yang menciptakan aturan yang mana masuk surga, yang mana masuk neraka, Tuhan juga. Yang menciptakan manusia ini atau makhluk-makhluk diciptakan siapa? Tuhan juga. Jadi kalau kamu berpikir bahwa Tuhan itu menciptakan kita ini berbeda-beda, bahwa makhluk itu bisa manusia, bisa iblis, bisa malaikat, itu kita diciptakan aja beda-beda. Menurut kamu apa? Fungsinya apa itu kalau dibuat berbeda-beda? Kalau saya sih nggak sepaham ya sama Bapak atau Ibu, kalau menurut ayat itu hanya orang bangsa Israel yang menerima Yesus, dia khusus datang buat satu negara itu aja. Bagi kita yang mau beriman sama dia, kata-kata Nabi di luar Nabi Israel akan datang itu apa lagi? Coba menurut kamu apa itu? Iya, itu kan pasti ada jalan ceritanya. Saya nggak mengerti jalan cerita itu. Dia waktu itu datang, dia bilang untuk Sang Mesias itu untuk. Jadi menurut kamu, kalau misalnya misalnya Yesus itu atau Tuhan Yesus itu datang menyelamatkan dan selesai cerita, saya boleh mengikuti Nabi Musa menjalankan hukum Tauratnya. Iya kan? Ya nggak bisa, kamu harus Yesus datang. Bapak Kenjo, Pak Kenjo misalnya Bapak ini adalah seorang bapak ya. Bapak bilang sama anak Bapak hari ini waktu umur 5 tahun jangan main pisau. Tapi jangan main pisau itu kan waktu dia di bawah umur. Begitu dia umur 12 tahun Bapak nggak bilang lagi jangan main pisau karena dia harus motong bawang, motong tomat kan gitu ya. Jadi yang peraturan yang nggak beda lah Pak. Tuhan itu memberikan. Sekarang gini Bu, oke.
sekarang begini, misalnya Yesus gak datang dah, yang ada tuh hukum Taurat aja. Boleh gak saya mau mengikuti hukum Taurat? Oh, kalau Gitu saya aja deh, nggak, coba deh. Boleh nggak? kalau Bapak tanya saya akan melihat, saya merujuk ke buku itu lagi, ke kitab yang Tuhan sampaikan kepada manusia Enggak, lagi. misalnya nih seandainya nih nggak ada Al-Quran, nggak ada Injil, nggak ada apa, yang ada Nabi Musa aja nih tok nih. Satu Ya, aja. makanya Boleh saya nggak saya bilang, ikutin Pak, ini? saya rujukannya adalah kitab. Kalau kitab saya bilang bahwa nabi terakhir adalah Nabi Musa, ya pasti Nabi Musa yang saya ikutin. Kan kita berdasarkan rujukan Karena adalah. ini kan sudah turun. Sudah Nah, turun temurun nih, ada yang ini, ada yang ini. Pak Ya Enzo, bagi siapa kira-kira yang Anda ini beriman. beriman ini berlandaskan apa, Pak? Kitab suci atau dogma, itu aja. ya itu dia. Iya, Kalau dalam semua kan kitab pasti. Bapak sendiri ada kata-kata Nabi akan datang. Menurut Saya Bapak cuma seorang pemain sekak aja, nggak tahu apa-apa sih sebenarnya. Bukan, kalau emang Katamu ada Nabi aja yang sih, akan Andi. datang, Enggak, Andi. oke lah. Begini loh. Kalau ada Nabi yang Kita akan ini datang semua, ada. enggak, kita Tapi ini kan semua nggak semua sama, juga Pak. harus mengikuti Nabi yang akan datang. Bagi mereka yang sudah beriman, iman ortodok lah, apalah. Mereka kan walaupun itu nubuatan ada Nabi kan, bagi yang beriman, bagi Sekarang yang saya tanya muasyadu sama kan Bapak Kenjo, kenapa Isa, Nabi apa Yesus di saat dia masih ada di dunia, dia mengikuti hukum Taurat, padahal dia adalah Tuhan. Kenapa menurut kamu? ya karena kan dia sang Taurat itu sendiri. Nah, itu Ya dia kan dia maksudnya, kan kamu harus dia kan sadar firman. ya Pak Kenjo. Kalau Dia kan kamu firman anggaplah itu Isa itu sendiri. Tuhan, padahal Tuhan itu tidak Dia terikat kan oleh hukum, firman. tidak terikat oleh Firman, dosa. Ibu. Kenjo, Tuhan itu tidak terikat oleh Hmm. dosa. Kenapa dia mengikuti hukum Taurat menurut kamu? Kenapa dia nggak makan babi, dia Dia sunat? nggak Padahal berdosa kan dia loh, Bu. nggak terikat Dia oleh nggak dosa loh bercacat. dia. Kan dia Tuhan. Dia nggak bercacat, Bu. Iya, dia nggak bercacat. Emang nggak berdosa. Suci dia. Kenapa dia Iya ngikutin kan? hukum Taurat? Maksudku nggak makan babi, dia sunat, dia sholat, dia berdoa. Kamu lihat dia kalau berdoanya itu Nah, bagaimana dia? Sampai sujud loh dia. Nanti kan bilang lagi, oh ya, dia kan daging, dia kan jadi manusia. Nah sekarang saya tanya sama kamu, itu kan opini kalian. Kalau dia tahu dirinya Tuhan, kenapa dia harus menyembah juga? Siapa yang disembahnya? Spirit itu, kamu bilang tadi, nah spirit itu adalah ini dia. juga Kenapa dia harus yang menyembah? yang ibu harus pahami. Dia kan itu kan inkarnasi. Inkarnasi ini sepenuhnya dia manusia. Sepenuhnya dia ilahi, di dalam diri dia itu Nah, ada. itulah Makanya dia kalian, nggak berdosa. deh. Kalau kalian berbicara konteks, kalian bilang lagi dia manusia. Kalau kalian bicara, oh dia tuh monoteis, oh dia tuh Fakta satu Bu. loh. Sekarang kalau Fakta kamu Bu. bilang reinkarnasi, Manusia Bu. kenapa dia harus menyembah seseorang Bukan. yang berupa dirinya sendiri? Coba aku tanya sama kau. Oke, Kamu jawabannya. boleh bilang dia nyamar jadi manusia. Itu tubuhnya ada, dagingnya doang. Tapi esennya, jadi Kelihatan menurut itu. kamu esennya dia menyembah esennya sendiri, menyembah dirinya sendiri. Dia harus, Ini Bu, alah. dipahamin dulu, makanya iman Kristiani kan seperti ini, bahwa dia itu kan Yohanes 17 ayat 3, Kenjo, bahwa kalau dia kamu adalah bilang iman, Tuhan. kepercayaan ada loh Bahwa dia manusia percaya dengan Tuhan. Nah, benar itu, Yohanes 17:3, benar itu. Benar itu, terus Dia itu gimana ya? utusan. Makanya dia berdoa sama bapaknya. Ya kan di Iya, situ tuh bapaknya dari itu siapa bapaknya? bapaknya mah kalau kita bilang itu Allah. Udah nggak usah didebatin lagi, Allah udah. Ya kan? Nah, dia kan pada mulanya adalah firman. Jadi dengar dulu nih, harus dipahamin juga. Ya kan? Ya Bapak Kenjo, saya itu membaca kitab kamu sampai bisa menunjukkan sama kamu kitab-kitab yang menyatakan A, B, C, D, E, F itu lebih hafal daripada kamu. Harusnya kamu malu dong. Makanya kalau mulai buat hari ini menghafal, gini, Bu, bacalah kalau buat Pak. yang baca bisa dapat hikmat dari arti-arti tersebut. Nggak sembarangan juga, Bu. Kalau cuman baca sih gampang, Bu. Seperti saya baca Al-Quran, saya gampang baca Al-Quran. Tapi Sekarang apakah saya saya tanya mengerti Bapak Kenjo, kalau Bapak tinggal di daerah yang pedalaman Bapak sendiri, cuman hanya kitab. Jadi Bapak nggak bisa menjalankan agama Bapak karena nggak ada pendeta gitu. Coba aku tanya Bapak. Bapak ini misalnya Bapak pesawat, maaf ya, ada seorang naik pesawat nih, dia bawa kitab, udah gitu dia pesawatnya hancur, jatuh, dia turun, dia jatuh ke hutan sendirian, dia hanya bawa Bible.
Menurut Bapak dia nggak bisa baca sendiri, nggak bisa mengimani sendiri, menunggu pendeta. Dari mana pendetanya Bapak datangkan Bukan dia? begitu Bu, nggak perlu pendeta. Saya juga nggak perlu pendeta. Ya Kalau bisa Allah, mah tadi saya Bapak bilang baca. jangan sendirian, jangan dilapalkan Bukan sendiri, nggak Bu. Ibu, sembarangan. Ya Ibu Allah, pemahaman Muhammad nggak Rasulullah. sembarangan ini begini loh Bu, maksudnya kita mesti ada pemahaman Sembarangan yang gimana nggak bisa Bapak? kita. Pak, sebentar. Bapak bilang sembarangan. Di sini tertulis Ulangan 18:20 tentang Nabi di luar Bani Israel dengan ciri-ciri Nabi seperti Musa, tidak mati terbunuh dan semua perkataannya terjadi. Mati terbunuh dan semua perkataan terjadi. Bapak bilang saya membacakan ini, saya itu menyimpulkan sembarangan. I just read it for you. Saya membaca untuk Anda dan saya berbicara bahasa Indonesia. Understood, tapi Kenapa kita kamu kan bilang harus saya menyimpulkan gini, dengan Bu. sembarangan? Masya Allah. Ada pemahaman itu seperti yang tadi hanya untuk bangsa Masya Israel. Allah, Pak Kenjo. Kalau ini Hanya aja Bapak untuk nggak bangsa ngerti bagaimana Israel. Bapak harapkan anak kecil Bapak di Ada, sekolah Bu. untuk Iya, mempelajari ada dan menalan semua pemahaman studi-studi itu. kita, Pak. Kita nggak boleh, maksudnya, oh ini begini nih, ini begini nih. Mungkin kita bisa salah Bu, mungkin ada maksud yang lain tertentu yang kita belum tahu. Nah inilah perlu hikmat untuk minta tuntunan Roh Kudus. Apa sih ayat ini? Bapak, kalau Anda berkata seperti itu, bagaimana Anda harapkan seorang anak kecil ya Pak membaca kitab ini? Dia nggak akan ngerti-ngerti menurut Bapak. Nah, Sementara ini di bahasa Indonesia, clear teman-teman, ini ada berapa? 176. Ngerti nggak bahasa ini? Ulangan 18, ayat 18-20, tentang Nabi di luar Bani Israel dengan ciri-ciri. Nabi seperti Musa, tidak mati terbunuh, dan semua perkataannya terjadi. Itu bahasanya kalian kira-kira ngerti nggak teman-teman? Coba yang bilang ngerti, coba. Lebih dari 10 berarti ku rangkumkan orang ngerti bahasanya. Coba. iya, kalau tinggal dibaca aja mah ngerti Bu. Siapa yang nggak ngerti kalau tinggal dibaca doang mah? Saya juga bisa baca aja mah. Ya kan, tapi kan harus ada pemahamannya. Kayak ada misalnya bahasanya apa nih? Kayak ada bahasa teos lah, logos lah. Kenjo, ini kan, kalau ini kan. seorang Tuhan Kalau itu cuma baca menurunkan aja nggak bahasa bisa. dengan bahasa yang kau tidak mengerti, hanya orang spesial yang belajar agama itu baru kau katakan seperti itu, Kenjo. Bahwa agama atau ajaran itu diturunkan kepada Gampangnya seumat gini, manusia itu Pak. untuk dipelajari Gini, Bu. dan Gampangnya diimani gini, dan Bu. Saya baca dijalankan. Al-Quran. Kalau kau Saya nggak baca dan nggak kau contohnya imankan begini ya, Bu, sampai ya. mati pun terus Contohnya begitu. begini nih, Bu. Contohnya gini Bu, saya baca Al-Quran nih, saya bisa baca. Kalau yang gampang aja, saya bisa. Apakah pemahamannya saya sudah pasti benar? Belum, saya mesti pakai hadis juga. Nah, Siapa ditambah bilang? hadis juga. Siapa bilang? Itu kan kata kau. Siapa Iya, kalau cuma bilang? baca bisa. Kalau Siapa bolehkah saya tafsirin bilang? sembarangan? Coba Bolehkah saya tanya sama tafsirin kamu, Pak. sembarangan? Kenjo, coba saya tanya sama kamu, di negara mana di dunia ini ya? Sekarang aku sekarang tanya, gini, Bu. ini Saya contohin ayat lebih luas lagi saya ya. contohin ayat. Negara, Saya sebentar, diam contohin dulu. ayat huruf aja. Sebentar, diam dulu. Di Eropa itu rata-rata agamanya Muslim atau Kristen? Coba aku tanya sama kamu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu Bu, campur kali Bu. Itu Campur. kamu berfitnah, kamu fitnah. Di Eropa. Eropa ini banyak, Kenjo, Bu. kamu aja nggak bisa Eropa ini jujur. banyak, Kalau Bu. kamu nggak jujur nggak bisa diskusi, memang repot. Enggak, bukan. Campur Eropa kamu ini bilang. banyak, Kamu Bu. tahu di Indonesia ini mayoritas Muslim. Nah sekarang saya tanya, Setuju. di Eropa mayoritas Islam atau Kristen? Coba tanya sama kau. Kristen kalau Ibu bilang mayoritas, saya jawab Tanya Kristen. sama Anda, kenapa mereka tidak menjalankan ajarannya? Satu pun tidak ada. Tidak ada. Mereka meninggalkan semua ajaran kalian. Kenapa? Saya tanya sama Anda, kenapa? Ya Allah Bu, terserah mereka itu Mbak Bu. Terserah Iya, dia mau jalanin. Dia nggak mau Karena jalanin. nggak ajaranmu jalanin. itu nggak masuk Oh, terserah. logika. Iya lah, masa kita bisa maksa orang untuk Makanya Pak, walaupun Spanyol yang dibilang kuat Kristennya, kamu tahu LGBT pun di-approve loh kawin. Kamu aja nggak bisa berdiri dengan ajaran agamamu sendiri, bagaimana mungkin? Makanya bukan saya itu kan- bilang, kalau itu kan ada ajaran itu pemahaman paling orang. bagus dan ajaran itu menjawab semua persoalan hidup, mereka akan ngikutin. Coba contoh-contoh agama yang saya tanya sama Anda. Coba, Ya. di mana ada ajaran yang paling bagus itu mereka berdiri stand for their religion, di mana? Di Eropa, nggak ada. Iya, kan ada yang Itu nggak di ngikutin, Amerika ada nggak yang ada, Pak. ngikutin. Yang Ibu kan lihat kan orang yang nggak ngikutin lah. Kalau yang ngikutin kan banyak juga Bu. Itu kan biasa Ya itu. kamu tahu agama Kristen datangnya dari negara mana? Dari Indonesia. Saya tanya sama kamu.
Kamu itu adalah Bukan, negara yang kita didatangkan di sini dan bicara belajar di sini. Sekarang negara orang aslinya di mana mengikuti. aja mereka nggak mau stand loh untuk agamanya. Ya itu Apakah kamu terserah nggak berpikir, Pak? mereka. Terserah mereka, dia mau ngikuti. Nah, kalau yang di Roma kita kan nggak bisa ngeliat ini orang ngikutin atau enggak. Ya kalau yang mau ngikuti, ya ayo dia yang dapat benefitnya kok. Yang nggak mau menjalankan, ya terserah. Oke, gini, biar jalan. Oke, sekarang ini giliran Pak Prin di sini. Kalau Belum kamu saya terserah ya dulu, Pak Prin. ngapain kamu ikutin ajaran yang notabene nggak datang dari Indonesia, kamu bayangkan coba. Madam, Bercerminlah bentar dulu, dari Madam. ajaran itu Kita dari bentar dulu, mana. Madam. Jadi kamu bisa bercermin apakah ajaran itu benar Saya apa tidak, gitu ikutin loh. Yesus aja, Bu, nggak usah pusing. Ikut Yesus aja, apanya kita pusing. Dia juru selamat, ya penyelamat saya, ya sudah. Ngapain saya mau pusing sama orang lain, kan begitu. Mau negara Ya, mana itu dia sih mau sebenarnya Yesus. urusan kamu. Tapi kalau kamu nggak baca dan kamu makanya, tidak itu ngikutin urusan ajaran mereka di dalam juga, kitabmu Bu. sendiri, alangkah kasihannya. Berarti kamu sama dengan Firaun tadi, gitu loh. Karena Ya, apa? Karena bagaimana kalau kamu nggak mau Firaun mendengar menuhankan kitab itu dirinya? sendiri, ya ngapain? Nggak bisa, Bu. Kita nggak boleh begitu. Kita harus, maksudnya ya orang mau menjalankan, yang umat Muslim juga mungkin banyak ada, yang nggak menjalankan juga ada. Kita kan nggak bisa Tidak menampik itu. menjalankan sama tidak percaya itu beda, Pak. Kalau di Enggak, maksudnya Islam, menjalankan. sekarang saya tanya Kalau Bapak ya, itu di kan Islam enggak. itu yang tidak menjalankan sama percaya beda. Di Islam tuh semua percaya. Tuhan kamu siapa? Allah. Nabi kamu siapa? percaya Muhammad. Mereka menjalankan percaya. juga. Mereka tidak pernah. Saya percaya menjalankan juga. Nah, kalau ada yang bagi nggak menjalankan, Mana apa saya kamu harus paksa-paksa dia percaya menjalankan? orang kamu tidak melakukan perintah yang dilakukan di dalam Bible-mu, kamu makan babi. Banyak orang nggak sunat. Ya kan? Nah, Begini, kalau kamu Bu. percaya, kamu lakukan dong. Gini, Bu. Makanya Trin Tuhan itu Yesus- tidak ada. Tuhan Yang ada Yesus itu sudah agama monoteis. Tuhan Tidak Yesus sudah ada, mengajarkan tidak kita tentang ada itu makanan. penebusan dosa. Itu tertulis di dalam kitab Anda sendiri. Kalau Bapak nggak Itu kan percaya, jadi Yesus baca datang buat ngapain? sendiri. Kalau bukan buat penebusan dosa. Yesus itu bukan tujuan Tuhan, Yesus tidak apa? pernah sama dengan Tuhan. Coba, Yesus lebih kecil daripada Tuhan. Yohanes 10:29. Kalau di dalam kitab Setuju. Anda sendiri sudah Setuju. dijelaskan dan kamu juga membongal, berarti kau sama dengan Bani Israel. Nah, Karena kau nggak mau itu dengar pemahaman- kitabmu sendiri. Pemahaman iman ibu sama iman Kristen kan udah berbeda. Ini udah pemahaman, Bu. Kita mesti kotak-kotakin dulu nih. Itu udah beda. Iya, Seperti bebalah pemahaman kamu ibu. kalau udah tertulis ini Yesus lebih kecil daripada Tuhan, kamu juga bilang nggak sama, Bu. Kita nggak mengerti, iman saya nggak begitu, Bu. Yang alangkah kasihannya lah Iya. dirimu. Iya, Kalau nggak saya apa-apa, bicara Ibu. sama anakmu umur 10 tahun pun saya bilang, Dek, Yesus lebih kecil daripada Tuhan. Berarti Yesus sama nggak dengan Tuhan? Tidak, Tante. Pasti dia akan bilang begitu. Anak umur 7 tahun dia pasti ngerti. Masa kamu udah lebih dari 30 tahun kamu bilang Itu itu kan harus perlu pemahamannya iman berbeda, untuk Bu. memahaminya? Kan aneh ya. Pemahamannya beda, Bu. Nggak bisa dipaksain, Bu. Iman Kristiani, Ibu pemahamannya seperti ini. Nah, bagi kami yang mengerti Bapak akan seperti Kenjo, maaf ya, Anda harus ralat. Saya tidak pernah memaksa Anda. Ini adalah ajaran Anda. Saya hanya menunjukkan kata-kata di mana di dalam kitab Anda tertulis bahwa Yesus itu lebih kecil daripada Tuhan. Ngapain saya maksain? Orang itu nggak ada urusannya sama aku kok. Ya, pemahamannya, Ibu. Maksudnya, kan saya bilang pemahaman Oke, Ibu kan silakan Pak Prince, benar. monggo. Belum tentu benar loh, Bu. Ingat loh, Bu. Ingat kenapa? Karena pemahaman mereka pun akan beda. Seperti apa yang Ibu sudah baca di situ. Nah, ini di garis bawah ini, Bu. Andi, Nah, Andi, Iya. kalau udah dibilang Yesus lebih kecil daripada Tuhan, berarti pemahaman kamu apa, Dik? Ya begitu, Bu. Iya, ini kan lebih kecil ini kan kita mesti tahu artinya seperti apa kan. Astagfirullahaladzim, Muhammad Kalau Rasulullah. Ya dibaca udahlah, Yohanes Bapak. lagi, Nggak dibaca masalah kok. Yohanes lagi, baca yang komplit lagi semuanya. Nah, dia bilang bumi adalah tumpuan kakinya. Ayo, ada ayatnya. Yesus bumi adalah tumpuan kakinya. Berarti segede apa tuh? Bumi aja jadi tumpuan kakinya. Kalau ajaran kitabmu sendiri tidak kau Gimana dengarkan, Bapak, untuk apalah kau sebut itu? Atau untuk apalah? Jadi gini, di dalam kitab Anda hanya beberapa poin yang dibilang Bapak gereja itu aja Anda imani. Yang lain ya udah nggak apa-apa diimanin saja. Itu namanya hati-hati, Pak. Saya aja kalau ketemu Ustadz, saya lihat dulu nih ngomong Ustadz ini ngawur nggak? Kalau ngawur nggak akan saya ikutin. Karena dia manusia, harus berdasarkan kepada kitab itu sendiri. Sama dogma gereja bapak-bapak, kita juga bisa dapat hikmat Tuhan yang berikan sendiri. Ada, Ibu. Jangan salah dulu nih, Bu.
Pendeta juga sama. Ibu bilang ke ustadz, bener, saya setuju sama ibu. Kalau ustadznya misalnya nggak benar, dia ngajarinnya, tapi kan ibu bisa dapat hikmat sendiri. Wah, dia salah nih. Nah, itulah hikmat. Dia tahu dia salah apa kagak gitu. Dari mana Itu kamu Tuhan tahu dia salah atau kagak kalau kamu nggak ngerti dasar ajarannya? Orang Ya, itu bisa seperti bilang salah atau seperti benar yang kalau ibu kamu sudah ngomong, hafal kalau ada ajarannya. Pak Sekarang saya tanya sama Ustadz. kamu. Saya tanya sama kamu tahu dari mana kalau itu pendeta itu salah atau tidak? Kalau kamu nggak pernah baca itu kitabmu, dari mana kau tahu? Nah, saya kan juga Dari cuma mana? dengar pendeta satu aja. Kalau ada salah satu pendeta menceritakan ini berbeda, saya tinggal minta petunjuk Tuhan apa sih Mikir yang makanya mendekati, ini kamu yang mikir yang dong. mendekati Kenapa mikirnya di kebenaran. saat salah? Dibaca itu ayatmu. Ngapain kamu Iya, ambil beli kalau mikir kitab kan Ustaz pasti kalau nggak dibaca pernah dulu. dibaca? Tapi kan Kalau dibaca nggak pernah dulu. dibaca, lu mendingan ya udah nggak usah dibeli, ikutin aja. Ngapain pusing? Aku bilang tadi, yang penting Itu. saya Emang imani, saya Bu. mesti Ngapain kasih tahu saya ibu pusing saya ya? baca. Kalau Kan kamu ngapain kagak. pusing, ngapain kamu naik di sini? Kan buat pusing kepalamu. Makanya Enggak, kontradiksinya itu bukan cuma di kitab, di umatnya pun berkontradiksi. Tadi ada lagi gini, Bu, mana Bu? Jelaskan dulu yang Ibu bilang itu. Baru saya ngomong, belum 5 menit. Enggak. Pakai timer nggak nih? Kontradiksi Gini, banget pernyataan gini, kalian. Gini, madam, kontradiksi kan udah ketemu nih. Oh, ini ada ayat yang kontradiksi nih. Saya jelasin ya, madam ya. Ini ada ayat yang kontradiksi nih. Apakah Kamu nggak dengan perlu lewat- menjelaskan Kenjo, karena aku Gini, sudah gini, tahu saya ajaran kasih- saya dan ajaran gini, kamu gini. tuh saya baca. Saya lebih hafal daripada Nggak kamu, apa-apa, coba. ya, Kamu mau bagus lah menjelaskan, ini. sementara kamu tidak mempunyai dalil dalam kepalamu, nggak ada. Kamu nggak tahu. Kamu mau menjelaskan orang yang lebih apal Bible kamu daripada kamu yang nggak pernah baca. Cobalah. Sekarang saya tanya Ya. sama kamu nggak pernah baca bukunya, tapi kamu menjelaskan saya yang notabene membaca kitab kamu. Coba itu, alangkah mengerikannya. Saya jelasinnya kan apa yang saya bisa jelasin, apa yang saya tahu. Nah, kayak Ngapain kamu kontradiksi. jelaskan ke saya? Saya tuh nggak ada urusannya. Pemahaman ibu kan kontradiksi nih, tapi kontradiksi itu nggak menghapus semua firman Tuhan, ibu. Kenjo, aku berdiskusi Saya sama nggak tahu kalian ya, itu di hanya kitab menanyakan ibu- kitabmu, nggak perlu di kitab diskusi ibu orang. ada Saya kontradiksi. sudah punya agama kok. Ngapain saya Bukan. dapat Nah, makanya kan menjelaskan agama saya dari kamu? meluruskan ibu. Kalau ada yang Dari kontradiksi. mana? Kamu aja nggak pernah baca kitabmu. Dari mana? Itu opinimu. Opinimu tuh saya nggak perlu dengar. Wah, Saya itu sekarang kalau ibu berdiskusi kalau saya baca, apakah ibu adalah tahu? dari Saya mesti teriak-teriak, Bu. dasarnya. Dari dasarnya, bukan dari opinimu. Kalau opinimu yang ngapain didiskusikan? Capek, Pak. Iya, saya kan Ngapain? meluruskan ini salah loh, Bu, gitu loh. Pemahaman ibu Ngapain seperti kau ini. luruskan? Ibu Kau yang harus baca. diluruskan, bukan aku. Wah, ibu yang baca. Ibu baca, tapi pemahamannya beda sama yang lain aja. Saya udah tahu ibu pasti berbeda. Sama pendeta kami aja ibu berbeda. Bagaimana? Nah, Pak Kenjo, itu adalah ajaran agama kamu, ya. Betul. Dan kitab yang aku bacakan adalah kitab kamu, ya. Yang harus kau luruskan adalah dirimu sendiri. Apakah benar apa tidak? Bukan orang lain yang notabene membacakan kitabmu. Aneh banget sih manusia ini. betul.